Ronald, hello, Kliko, Kliko. Cuma, jumpa lagi cuma. Siap. Jumpa lagi. Siap. Jangan Silakan. maki-maki kau lagi lah. Jangan seperti orang kafir kau. Buka kameranya, Bang. Silakan, Bang. Silakan. Oke, baik. Enggak jera-jera kau bahas-bahas agama kami ya. Tujuanmu apa? Oke, baik. Saya jelaskan, Abang ya. Agama saya itu mencakup agama-agama sebelumnya. Laqad kafaral ladina qalu. Jadi Al-Quran saya membahas tentang agama yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu pernah turun ke bumi dan punya anak, kan gitu. Ya Berarti urusan agamamu apa di jajaran kitab orang lain? Ya, yang tadi yang saya katakan, Bung. Al-Quran membahas tentang agama-agama yang Ya menjelaskan bahas pencipta ajaran langit. agamamu lah. Al-Quran Ya, bahas. Inilah Al-Quran yang dibahas. Mana di kitabmu itu? Mana ada? Apanya? Mana ada di kitabmu ajaran Kristen ini? Enggak ada kan? Ya, ada. Laqad kafaral Bukalah ladina ayat-ayat di qalu. kitabmu. Kafirlah orang yang berkata bahwa Tuhan itu ada 3. Itu kan Al-Quran saya membahas kitab Anda, agama Anda kan. Lagi pula yang kedua, agama Anda yang masuk. Siapa itu yang bilang dibahas. Kristen punya Tuhan 3? Siapa bilang? Kau kan? Otakmu Anda yang bikin sendiri. gitu kan? Jangan gitu, jangan marah dulu. Otakmu itu kan? Tenang. Oh enggak. Di Otakmu dalam bilang gitu kan? 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa, Bang? Ada berapa? 3, Bang. 3. Ada Itulah 3. makanya jangan campuri urusan yang tidak tahu kau, yang kau tidak sampai memikirkannya, tahu kan? Loh. Anda tinggal menjelaskan, Bang. Nggak usah marah. Jadi nggak perlu, Tinggal karena Anda otakmu jelaskan. itu tidak sampai. Kau itu Islam, bisa. tidak sampai dengan otak Kristen. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak usah. Boleh, kita tidak boleh kemudian mengatakan orang otak. Karena kalau Anda berotak, nggak mungkin Anda menuhankan manusia yang nenek sama Buktinya ibunya. kau bodoh itu kau pakai juga yang dibikin orang kafir kan? Ya, nggak ada Yang kau anggap hubungannya. kafir. Kan nggak ada hubungannya. Nah, Kan itu. Tuhanku yang menciptakan itu semua. Allah Tuhanmu. Lalu siapa? Tuhanmu apa? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan? Yang disembah Yesus. Yang disembah Yesus. Hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Yesus tidak menyembah Yesus, Bang. Bahas aja Quranmu. Yesus kan tidak kalian pelajari. Yesus Makanya kau mengajarkan. bawa Yesus. Di Quran tidak ada Yesus. Yesus mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengajarkan juga seperti apa yang Tidak ada diajarkan oleh Yesus di Yesus. Al-Quran. Tidak ada Yesus di Al-Quran. Pakai otak. Anda Pakai otak. salah. Tidak ada Yesus di Al-Quran. Anda salah berkata seperti itu. Kenapa? Karena semua istilah Al-Quran masuk ke agama Anda, kan gitu. Kau yang bilang gitu. Contoh. Memang Anda. Al-Quran itu Nih. punya bahasa. Nih, dengarkan. Nih, kitab Anda tertulis Alkitab. Kata Alkitab itu Anda ambil dari mana? Kira-kira? Bahasa moyangmu itu. Bahasa moyangmu itu. Enggak. Tidak ada kata Alkitab di dalam Bible. Enggak, saya tanya bahasa moyangmu itu Alkitab. Itu bahasa Quran. Mana bahasa Quran? Nah, zalikal kitab la raiba fihi hudan. Mana ada bahasa, pakai otak. Jangan bodoh kau lah. Jangan Mana nangis ada dulu, bahasa Bang. Quran? Jangan nangis Enggak, dulu, mana Bang. ada bahasa Quran? Enggak ada. Oke, kalau Bahasa begitu- itu dipakai oleh negara, suku atau baik. daerah. Baik. Tolong Kau pakai otak lah. Jangan Jangan selalu bilang, framing orang. jangan selalu bilang otak kalau Anda masih Kristen, memalukan itu. Ya memang kau bodoh itu, bodohmu itu Jangan kau mengatakan tularkan orang sama bodoh lain. selama Anda masih Kristen. Jangan tularkan orang sama orang lain bahwa bodohmu itu. Enggak udah ada. Jangan itu. menuduh orang bodoh kalau Anda masih Kristen. Memangnya kau itu pintar. Ya, Kau Anda tadi pintar. mengatakan saya bodoh, saya katakan jangan pernah katakan orang bodoh kalau Anda masih Kristen. Karena di Kau atas anggap muka saja di bumi kitab ini, ada dengar Yesus. abangku, dengarkan. Karena satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang meyakini bahwa Tuhannya itu mati terkutuk di atas salib, hanya Anda. Ya memang Apakah itu kuasa Tuhan itu kau kuasa di bawah logikamu. Itu bukan kuasa Tuhan, itu kuasa orang-orang Roma membunuh Tuhan Anda. Itu saya jelaskan sama kau. Oke, Saya jelaskan saya sama dengar. kau di kitab Oke, saya kami, itu dengarkan. kuasa Silakan. Tuhan. Silakan abangku, silakan. Kuasa Tuhan, dia menjadikan dirinya manusia itu kuasanya. Dia mati di salib itu kuasanya. Oke, Dia mau tolong apa saja tunjukkan. dia kuasanya. Jadi Tolong kau itu tunjukkan. memasukkan logikamu.
Tolong di tunjukkan kuasa Tuhan. dalilnya. Nggak bisa, Boleh Anda nggak bisa. tunjukkan Jadi dalil, tujuanmu abangku. apa bahas agama Kristen? Tunjukkan Tujuanmu dalilnya. apa? Tujuannya supaya tidak ada orang murtad, karena agama Kristen adalah agama yang diajarkan untuk memurtadkan orang dengan segala macam cara. Nah, itu pikiranmu lagi, Itu fakta, itu Otak fakta. iblis kau lagi. Itu fakta, iblis kau itu lagi. real, Ada. itu fakta, itu real. Kenapa Lembaga Bible Indonesia menggunakan istilah-istilah Negatif thinking Quran? kali kalian ini. Kenapa? Otakmu itu sudah negatif thinking kali. Tujuanmu Kenapa mungkin Anda ada tujuan menyebut? di balik ini sama kau. Kenapa Anda menyebutkan Bible dengan sebutan Alkitab? Ya memang apa hakmu? Nah, itulah tujuannya untuk mengkristenkan orang. Enggak, tujuanmu apa? Bahasa moyangmu Alkitab, bahasa Loh, moyangmu, bahasa agar moyangmu. kalian sadar bahwa kitab kalian bukan Alkitab. Bahasa moyangmu Alkitab. Saya tanya. Sekarang Bahasa bolehkah dikatakan Bu Alkitab Bahasa matematika? bapakmu Alkitab. Itu bahasa Iya. Quran, Bung. Itu bahasa Quran. Apa bahasa Quran? Pakai otak, enggak ada bahasa buku. Bahasa itu bahasa negara, bahasa suku, bahasa daerah. Coba. Itu enggak bahasa Pernah? buku. Apakah Alah. Anda Bodoh apakah Anda kali kau ini. Sekolah apa kau? jangan mengatakan saya bodoh kalau Anda masih Bodoh. Kristen. Masa ada bahasa Quran? Jangan Anda Itu mengatakan bodoh kalau bahasa Anda masih daerah, itu Kristen. bahasa itu yang ada bahasa daerah, bahasa Apakah negara, Alkitab bahasa itu bahasa itu. daerah? Daerah mana bahasa Alkitab itu? Nah, itu teman Anda Bahasa pusing. Indonesia. ternyata. Bahasa Dari Indonesia. mana bahasa Indonesia Alkitab? Makanya pakai otak, belajar kau Alkitab itu Justru bahasa saya Indonesia. bertanya, saya ingin menggeledah otak Anda yang isinya hanya ampas kelapa. Di mana bahasa Indonesia Alkitab? Bahasa Indonesia. Makanya buka buku, baca. Itu Alkitab itu bahasa Indonesia, tahu. Coba tunjukkan kepada saya dalam bahasa sehari-hari penggunaan kata Alkitab yang berlandaskan terhadap narasi sehari-hari. Coba. Saya ingin membeli buku matematika. Saya ingin membeli Alkitab matematika. Begitu? Hah? Memang Gitu? otakmu ini Jangan selalu menyerang otak kalau Anda masih Kristen. Jangan, Bang. Jangan. Please. enggak, heran saya bodohmu ini udah Jangan keterlaluan mengatakan bodohmu. orang lain bodoh kalau Anda masih Kristen. Kitab itu bahasa Satu-satunya Indonesia. agama yang tidak menggunakan Pakai otak, akal pakai otak. di dalam beragama Pakai otak. itu agama Anda. Dengarkan itu. Pakai otak. Jangan mengatakan otak kalau Anda masih Kristen, ku bilang. Karena Jangan. bodohmu Karena itu jangan agama jual. Anda adalah agama yang anti otak. Jangan menjual kebodohan, Jangan selalu mengatakan otak, jangan menyerang pribadi kalau Anda masih Kristen. Satu-satunya Pakai otak kalau agama ngomong, yang pakai tidak otak. menggunakan otak adalah agama Anda. Catat itu. Pakai otak kalau ngomong, pakai otak. Oke, Kalau ngomong. sekarang apakah masuk otak Anda kalau ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Memang bahasa bapakmu Alkitab. Nah, kan mulai ngaco kan? Mulai ngaco kan. Mulai ngaco, mulai emosi. Abangku Mulai jangan ngaco. emosi dong, Bang. Abangku Siapa yang yang emosi? ganteng. Oh, enggak. Jangan emosi. Kau ini Jangan bertujuan nyerang apa sebenarnya? pribadi. Tujuan apa sebenarnya Abangku, kau ini? Ada tujuanmu di balik ini. tanya lembaga Punya- Bible punya- Anda. yang jahat kau ini. Tanya lembaga Bible. Punya niat buruk Kenapa? kau ini. Apa tujuan lembaga Bible menggunakan istilah-istilah Islam? Siapa yang menggunakan apa istilah Islam? Itu kan bahasa Indonesia. Apalagi? Alkitab, Allah, Roh Bahasa Kudus, Indonesia. Nabi, Rasul, iman, Bahasa Indonesia itu bahasa imam, Indonesia. Makanya saya ajarin kau bahasa Indonesia itu semua. Ayat, mujizat, Bahasa nenek syafaat, berkah, itu semua bahasa Quran. Kenapa nggak menggunakan bahasa Indonesia aja? Mana ada bahasa Quran? Itu bahasa Quran, ada bahasa Arab. Alkitab itu Mana ada bahasa apa? Quran. Pakai Alkitab otak itu kau bahasa. bodoh. Jangan bilang otak sekali lagi. Kalau Anda masih Kristen jangan bilang otak. Karena dari ngomong kau bodoh itu. Satu-satunya Kau tularkan sama orang lain bodohmu itu. satu-satunya agama yang dianut tanpa otak agama Anda. Kau tularkan sama orang lain bodohmu itu. Enggak, janganlah. Jangan gitu, jangan niat nyerang jahatmu pribadi. itu jangan. Niat jahatmu itu jangan Jangan teruskan. nyerang Entah apa pribadi ya niatmu. Bangku. Jangan nyerang pribadi. Enggak, nggak maksud bagus. tujuanmu entah apa yang kau Ini kita koreksi bahas apa Kristen. Ini ya karena agama Kristen itu agama yang diperintahkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Enak Nah, aja. itu kan otakmu itu memframing kan. Matius 28 nomor Framing itu, 19. Matius 28:19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua orang menjadi Kristen. Itu dalil. Iya, mengajarkan. Tapi itu kan mengajarkan. Enak aja. Jadi pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Bukan menghina, bukan seperti gayamu ini menghina, menghujat, mensalahkan begini begitu. Anda dari tadi menghina, menghujat nih.
Anda nggak sadar ngatain orang. Kita diskusi aja, nggak usah emosi. Iya, karena niatnya sudah lain. Saya tanya. Tujuanmu apa? Setiap Saya buka tanya. Komal selalu membahas ajaran Kristen. Saya tanya dulu. Apakah agama Kristen punya amanat agung untuk menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen? Ya atau tidak? Dia mengajarkan. Tapi tidak ada pemaksaan. Kalau mereka percaya, kau ini mengajarkan ajaran yang tidak benar. Terus, kenapa Anda melarang saya membahas agama Kristen? Ya, memang tidak ada hakmu. Loh, apa hakmu menjadikan seluruh orang menjadi Kristen? Apa hakmu? Tidak menjadikan Kristen, mengajarkan mereka mau mereka. Dalilnya jelas Anda sudah mengiyakan. Malu mengakui. Matius 28, dengar. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Itu perintah atau bukan? Perintah tidak atau ada paksaan loh, tidak ada paksaan. Itu perintah atau bukan? Itu perintah tapi atau bukan? kau ini terlalu mencampuri ajaran orang. Mencampuri ajaran orang. Markus 16 nomor 15 dan seterusnya. Beritakanlah Bible ke seluruh manusia. Anda akui enggak itu? Enggak usah kau bahas-bahas agama orang. Mulai. Iya. Malu punya agama Anda diperintahkan untuk dijadikan sebagai agama satu-satunya di bumi. Jadikan seluruh orang menjadi Kristen. Kami yang berakal nggak mau jadi Kristen. Ya udah, kalau nggak mau ya udah. Diam kau di situ. Supaya anak-anak kami tidak menjadi Kristen, kalau kami tidak buka mau Kristen, isi. ya udah. Kami buka isi dalamnya Kristen. Kenapa kita nggak boleh jadi Kristen? Kami buka karena Kristen bukanlah ajaran Yesus. Gitu bangku. Nggak ada hakmu mengurus agama orang lain. Ajarilah umatmu itu. Saya berhak membela diri, bang. Ajari umatmu. Saya berhak membela diri. Ketika agama produk Barat itu datang ke Nusantara untuk dianut, kami punya hak untuk membela diri. Paham? Jangan pakai karakter penjajah. Jangan Anda membatasi hak bersuara. Nggak boleh. Agama Anda diajarkan pergilah. Tujuanku satu, agar umat Islam tidak menjadi Kristen. Ya udah, di umatmu ajari itu. Nah ini caraku mengajarkan mereka supaya tahu Kristen. Sama seperti ketika orang melarang untuk jangan memakan narkoba. Ajari aja Al-Quran. Maka seorang ahli harus menjelaskan dampak bahaya dari narkoba. Oke? Kami harus menjelaskan. Ini akibat dari narkobeng. Kalau Anda memakan narkobeng, ini akibatnya. Tanda-tanda orang konsumsi narkobeng, ini tanda-tandanya. Kami harus menjelaskan karena itu bahaya. Ada di balik itu, ada di balik ini sama kau ini. Negatif Ada memang. Saya tidak ingin umat Islam menjadi murtad, ya menyembah. Ajari umatmu kalau ini itu ketujuanmu. Inilah yang saya ajarkan, wahai umat Islam, jangan menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Ayo. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua manusia menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Saya datang menghalang. Di umatmu saja ajari itu. Jangan mau menyembah makhluk kuburan. Jangan menyembah makhluk kuburan. Kenapa Anda marah? Ya, ngapain kau sebut-sebut Yesus di ajaranmu? Enggak ada di Quran. Karena Yesus mengajarkan seluruh orang menjadi pengikutnya. Emang siapa yang mau? Siapa yang mau? Terlalu mencampuri urusan agama. Bukan terlalu mencampuri urusan agama, Bung. Ketika Anda datang membawa produk, Anda menjual produk ini, Anda menjual produk, maka kami harus membahas produk yang Anda jual supaya tidak mencelakakan orang lain. Kami nggak jual sama kau, nggak perlu. Kau itu nggak perlu di Kristen. Saya baru-baru ini dilaporkan gara-gara saya membantah misionaris yang datang ke rumah saya. Paham ente? Misionaris datang kepada saya untuk mengajak saya menjadi Kristen dengan cara membagikan baju-baju yang ajakannya menjadi Kristen. Anda mau supaya saya diam, supaya Anda bisa mengkristenkan orang Islam dengan mudah. Itu kan yang Anda mau? Ngarang kau lagi, ngarang.
Kok jadi ngarang? Buktinya Anda membawa Ngarang, kau. istilah Alkitab, istilah Injil Anda bawa, Ya, memang istilah bahasa Allah, bapakmu itu. istilah Roh Kudus Anda bawa. Tujuannya apa? Untuk mengaburkan Bukan akidah bahasa umat bapakmu itu kan? Islam. Itu bahasa Indonesia. Itu bahasa, mana ada Roh Kudus bahasa Indonesia? Kau Mana ada Injil bahasa Indonesia? Mana ada Alkitab bahasa Indonesia? Mana Makanya ada belajar Nabi dan kau. Rasul bahasa Indonesia? belajar kau, belajar. Semua bahasa-bahasa yang dari Islam yang Anda gunakan itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Al-Quran. bahasa Islam, bahasa Quran tidak ada. Yang ada itu bahasa Arab. Nenekmu Bahasa negara. kiper, nenekmu kiper. Nggak ada Al-Quran bahasa Islam, saya, tidak ada bahasa Al-Quran Quran. saya jelas tertulis. Nih, saya tunjukkan sama kamu. Allah. Ini kitab sucinya umat Islam. Nih tertulis nih. Framing aja kau. Jangan Anda menangis. Nih, aku tunjukkan kamu. Nih orang beragama. Anda naik ke sini, Anda naik menangis. Harusnya Anda naik di sini, Anda belajar. Nih, ayat Menangis, kedua. menangis. Nih. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil Nah, untuk apa kau tunjukkan itu? muttaqin. Untuk apa kau tunjukkan? Alladzina yu'minuna bil Untuk apa kau ghaibi tunjukkan wa itu? yuqimuna as-salat Allah. wa mimma razaqnahum Kamu terlalu mencampuri agama orang kau. yunfiqun. Ini tertulis Alkitab. Terlalu mencampuri agama Ini orang kau. tertulis Alkitab nih. Ayat kedua. Allah. Nah, mana coba tunjukkan di dalam Bibelmu tulisan Alkitab ada enggak? Kalian nanti di kotak-katik Alkitab Al-Quran kalian ngamuk. Ada enggak Makanya sama. tertulis? Ada enggak tertulis Alkitab di kitabmu? Enggak ada urusanmu. Kok gak ada Urusanmu apa di urusan? agama orang lain? Ini Alkitab adanya di Quran, tidak ada di kitab lain, termasuk di kitabmu. Kenapa ini menjadi Alkitab juga? Ya, Ikut-ikutan. memang bahasa bapakmu makanya tidak bisa dipakai. Alkitab cuma ada di dalam Al-Quran. Memang bahasa Al-Quran ada. Ini nih tulisan, Allah. baca. Itu baca bahasa nih. Arab. Ya, Itu bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Nah, itulah Bukan bahasa bahasa Quran. Itulah bahasa Quran. Tidak Itulah semua bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Quran memakai Nah, bahasa Arab, itu pakai otak. Nih, ini Quran kata itu Alkitab. memakai bahasa Arab. Ini kata Alkitab nih. Nih, kutunjukkan kau yang bahasa Ibrani. Nih, ada nggak kata Allah. Ibrani? Ada nggak kata Alkitab di sini? Tunjukkan kepada saya. Ada, ada. Nenekmu kiper. Enggak ada Makanya bahasa kalau- Al-Quran. Lalu ini apa? Ini apa ini? Ini bahasa apa ini? Ini bahasa Bahasa apa ini? Arab. Nah, bahasa Bahasa Arab. Arab. Berarti Bahasa Arab, Al-Quran, betul, Pak. berarti Arab menggunakan bahasa Arab kan? Al-Quran menggunakan bahasa Arab kan? Alkitab juga ada bahasa Arab. Ini sekarang kita di Arab atau kita di Indonesia? Allah. Alkitab Ini sekarang juga ada kita di bahasa Arab. Ini Bukan sekarang hanya kita di Al-Quran. Arab. Sekarang kita di Arab atau di Indonesia? Jadi jangan framing orang bahasa Al-Arab itu Sekarang hanya ini Al-Quran kita di dipakai. Arab atau kita di Pakai Indonesia? otak. Abang. Di sini kita di Indonesia atau di Arab? Makanya kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Ya, Indonesia kenapa aku bilang pakai gitu. Alkitab kalau begitu, Tuyul? Bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia. Alkitab ini bahasa Arab nih, Bos. Bahasa Arab ini bukan bahasa Indonesia ini, Bosku. Memang bahasamu bahasa Arab, bahasa moyangmu bahasa Arab. Ini Al-Quran saya yang bahasa Arab, Bosku. Udah kutunjukkan samamu. Nih. Ya kalau Al-Quran pakai bahasa Arab memang tidak pakai lagi tidak boleh dipakai bahasa Arab lagi. Kalau sudah Quran memakai. Bibelmu bahasa apa Astaga. awalnya? Bibelmu bahasa apa? Janganlah begitu. Janganlah Bukan begitu. Bukan bahasa bapakmu. Saya tanya samamu, Bibelmu tadinya bahasa apa, Om? Enggak perlu saya jelaskan sama kau. Bagimu tidak perlu karena diuntungkan bagimu, merugikan orang. Makanya Tuyul. jangan kotak-katik ajaran orang lain. Kamu yang mengotak-atik Al-Quran dengan mengambil kata Alkitab, Tuyul. Kamu yang sibuk mengambil istilah Al-Quran. Untuk apa kau pakai istilah-istilah Al-Quran itu untuk apa? Memang hakmu apa? Ya, ini bahasa Quran, Alkitab. Bahasa hak Arab saya. itu bodoh. Bahasa Nah, Arab itu bodoh. Bahasa Arab. Makanya Bukan Alkitab bahasa itu. bapakmu. Nah, sekarang Alkitab itu bahasa apa? Ya banyak bahasa, mau pakai bahasa Indonesia. Nah, ada bahasa Inggris, ada. inilah
Kalau mau naik ke komal hanya modal darah babi yang ada dalam tubuh bergejolak. Pakai ilmu bang, pakai ilmu. Jangan naik di sini malu-maluin saudara kami Kristen yang lain. Tandukmu itu udah mulai tahu seperti tanduk kambing loh. Loh, dengan Tanduk nyerang pribadi seakan-akan Anda ganteng kali. Muter balikan lagi setelah kau hajar, kau dihajar kau begini. Loh, saya nggak pernah nyerang pribadi Anda loh. Anda dari tadi ngatain saya bodoh, goblok, tolol. Naik ke sini emosi, giliran dipermalukan. Apa dipermalukan? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Saya jelaskan sama kau bahasa Arab itu. Kenapa nggak boleh dipakai? Sekarang kitabmu diterjemahkan. Dengar, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke bahasa Indonesia? Alkitab ada bahasa Arab. Kenapa rupanya? Kenapa diterjemahkan pakai bahasa Arab? Ada bahasa Arab. Alkitab itu ada bahasa Arab. Selain Kenapa tidak kau bahasa- larang? Apa hakmu di Indonesia? Pakai bahasa Indonesia. Enggak, masalahnya ada tanda tanya besar. Kenapa orang Kristen menggunakan istilah Alkitab padahal terjemahannya ke Indonesia? Harusnya kan buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kalau pingin kali menggunakan kata al, kan bisa Anda menggunakan al-kibul. Memang sudah dibilang tidak pakai bahasa itu karena bahasamu. Al-fukat. Kan bisa pakai al-al yang lain. Alama juga bisa. Kenapa harus menggunakan nama lain dari Al-Quran? Alkitab nama itu lain dari Al-Quran. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kenapa Anda pakai? Siapa yang bilang? Kau kan? Ini tulisannya ada. Mana? Aduh. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul li. Apa? Itu ayat suci Quran. Bukan bahasa Quran, bahasa Arab. Siapa yang larang bahasa Arab? Siapa yang larang pakai bahasa Nama Arab? kitabku itu Alkitab, Pak. Alkitab. Bahasanya apa? Bahasa apa? Nih. Bahasa apa? Ini. Alah, ini. Bahasa apa itu? Bahasa Arab kan? Yes. Nah, iya, siapa yang larang pakai bahasa Arab? Enggak ada. Tidak ada yang larang menggunakan bahasa Arab. Oh, pakai otak kau. Yang saya pertanyakan, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Ya bahasa Indonesia. Alkitab itu bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia. Kenapa rupanya? Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Itulah penipu kan, tipu. Penipu kan Tipu. Teman-teman, kita lihat nih, ada 11.000 lebih penonton di YouTube, kurang lebih 1.000 penonton. Orang ini menipu Ya, dengan mengatakan itu bahasa kata Indonesia, Alkitab apalagi? adalah bahasa Memangnya Indonesia. kenapa nggak boleh dipakai bahasa Indonesia? Penipu. Penipu. Bahasa Alkitab dibilang bahasa Indonesia. Aku mau Makanya pergi pakai otak, sekolah. belajar, Aku ingin beli buku cetak deh, buku cetak Alkitab matematika. Belajar. Aku ingin beli buku cetak Alkitab Inggris, Alkitab IPS, Alkitab bahasa Indonesia. Bukan buku itu bukan Alkitab tapi kitab buku. Nah, itu bahasa Arab. Kitab itu buku. Sekarang Alkitab itu hanya merujuk kepada Al-Quran. Siapa yang bilang Al-Quran kan pakai bahasa Arab? Iya, Alkitab Bukan itu Arab nama. memakai bahasa Al-Quran. Alkitab itu nama Al-Quran. Bahasa apa dia? Bahasa apa? Bahasa Arab. apa? Bahasa Arab. Ah iya. Memang hakmu melarang pakai bahasa Arab apa? Bukan masalah hak atau tidak hak. Kenapa? Alkitab itu, Pak. Alkitab Bukan itu. masalah. Alkitab itu, Pak. Waduh. Itu nama kitab Al-Quran. Sekarang, kenapa Anda menggunakan kata Alkitab? Boleh Anda jawab Tahu bahasa pertanyaan Indonesia? saya? Tahu bahasa Indonesia? Apa itu bahasa Indonesia dulu? Nah, kalau bahasa Indonesia, Pak, dari Bible ke bahasa Indonesia bukan Alkitab. Bible ke Indonesia adalah Enggak, buku. definisi apa itu bahasa Indonesia? Tunggu, tak ajarin, saya ajarin, Pak, saya ajarin. Alah, makanya harus belajar kau lagi. Buku yang dibawa Belanda ketika dia menjajah di Nusantara namanya Bible. Ketika di Indonesia kan, Pak, namanya buku.
Buku Pak, bahasa Indonesianya Pak, buku. Tetapi karena Kitab, satu buku. Lihat KBBI. kitab itu Buku buku itu sama Pak. dengan kitab. Tahu? Kitab. Buku Kitab itu sama dengan buku. kitab. Berasal dari Itu bahasa bahasa Indonesia. Arab. Tapi Bible Pak, Bible ketika di-Indonesiakan bukan kitab, tapi buku. Itu Pak, buku Pak, buku. Nah, kenapa kitab Anda mengambil nama lain Al-Quran Alkitab? Tujuannya apa? Untuk menipen. Untuk menipen. Kau yang bilang itu kan? Kau. Untuk menipen. Kalau Nggak bukan ada yang untuk melarang menipen, orang bahasa Indonesia kalau pakai bahasa Indonesia. kalau bukan untuk menipen, kenapa harus menggunakan bahasa Al-Quran? Tidak ada orang Indonesia itu dilarang untuk pakai bahasa Indonesia, tahu? Itu bukan bahasa Semua Indonesia. bahasa yang digunakan dalam Alkitab itu bahasa Indonesia. Cak Ayu, Tahu bahasa Indonesia enggak? Cak Ayu Alkitab Apa- itu apa bukan bahasa definisinya? Indonesia. Apa definisi bahasa Indonesia? Cak Ayu Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Pakai otak. Definisi bahasa Indonesia apa? Alkitab itu bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya Alkitab adalah apa? Sang buku. Alah otakmu. Malu ya Bang ya, Tularkan sama malu ya. orang kebodohan. Abang, Jangan malu. jangan kau tularkan kebodohan sama orang. Abang malu ya Nggak Bang usah. ya. Malu ya. Enggak usah kau tularkan Malu ya kebodohan abangku. itu, nggak usah kau tularkan. Abangku malu ya Bang. Malu apa? Malu ya. Ternyata nama Al-Quran dicatut masuk ke dalam Bible. Malu ya Asal Bang. buka komal bahasa ajar Kristen. Ya, jadi jangan menjual Memang produk tujuanmu kalau apa? begitu. Bahasa ajaran Kristen. Tujuan saya supaya orang semua tahu bahwa Kristen Dibalikan sendiri nanti tidak paham dibahas Bible. Al-Quran. Silakan Anda keberatan. bahas, silakan Anda bahas. Saya dengar, silakan Anda bahas. Silakan Anda bahas, saya dengar. Jadi Apa yang Anda mau janganlah. bahas? Apa yang Anda ingin bahas dari Al-Quran? Tidak ada karena Kami kalian tidak tidak ada mau ilmu. banyak sebenarnya, tapi kami tidak mau. Apa yang Anda mau bahas Aduh. dari Islam? Kalian Kami nggak tidak mau ngerti. karena kenapa? Itu hak kalian itu. Membacanya aja kalian tidak tahu. Gimana mau bahas? Bible aja yang bahasa Indonesia kalian tidak tahu, apalagi Quran. Jadi Tidak tahu. Memang tidak ada terjemahan Quran, ada kan? ada. Alah. Tapi Al-Quran Jadi dipahami jangan. bukan hanya satu Banyak terjemahan sebenarnya. Kalau saja. dipermasalahkan paling banyak di kitab kalian itu banyak yang dipermasalahkan. Apa? Ditanya-tanya. Tapi kami tidak mau. Satu aja. Tidak mau kami, tidak Ya, mau. tidak, karena memang kau tidak tahu disiplin ilmu menguasai Quran. Memang tidak ada yang maunya. Saya tanya Membahas sama kau sekarang. Enggak, saya tanya Memba- sama kau sekarang. Apa itu? Isa itu zaman siapa? Zaman Musa Harun ya lah. tidak diterangkan dalam Al-Quran. Nah, ini tidak diterangkan ini. Lah, kenapa kamu jadi menyek-menyek Nah. begitu? Kenapa Jangan jadi? begitu lah. Kenapa Anda jadi kayak begitu? Saja tidak bisa kau jawab. Untuk apa saya tahu dia di Nah, pemerintahan untuk siapa? apa saya tahu? Untuk apa? Tidak bisa Apa kau jawab. hubungannya? Apa Jadi makanya hubungannya? dengan bahasa agama orang. Apa hubungannya dengan iman saya? Kolerasinya apa? Korelasinya dengan iman saya apa? Ya di kitabmu kan ada. Apa itu? Isa itu anak Maryam saudara Harun. Iya, Memang terus? sezaman mereka. Sekarang kalau Yesus disebut anak Daud, nyoha, nyaho, nyoha, Iya. nyaho, nyoha. Keturunan Daud lah. Jadi itu Keturunan jangan- katanya. jangan. Di situ tidak Makanya- dikatakan, dengar. Makanya Di situ tidak dikatakan keturunan maka Daud, tapi anak Daud. Otakmu itu jangan pakai Hei, untuk membahas agama Yesus orang lain. dikatakan Karena sebagai anak kita Daud. berbeda pemahaman. Dengarkan saya. Bahkan di dalam Beda Roma pemahaman, 1 nggak akan ketemu. Roma 1 nomor 3 dikatakan Yesus adalah sperma Daud. Ya terserah kau lah. Bukan terserah saya, itu di Bible Terserah kau mengatakan itu. begitu. Tapi nggak usah lah bahas agama orang. Kenapa kau nangis? Nanti Kenapa kau kalau nangis? terjadi pembahasan itu, Kenapa makanya tidak kau ada lagi nangis? toleransi Kenapa? agama. Kenapa kau nangis? Kau minta tujuan apa kau Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah spermato Daud. Roma 1 nomor 3. Yesus disebut sperma Daud. Jauh kali jaraknya sperma Daud itu kok bisa ke Maria, Paman? Makanya pakai otak pemahamannya. Dari tadi otak terus. Karena memang otakmu tidak sampai. Otak Kan terus saya saya bilang. tanya. Betulkah Yesus itu sperma Daud?
Nggak perlu saya jawab sama itu sama kau. Ya, karena memang kau malu. Gimana mau menjawab? Beda. Gimana mau menjawab? Udah beda. Cara berpikirmu udah beda. Ya, sekarang Anda berpikir dikatakan Isa katanya Maria saudara Harun. Anda mengatakan seakan-akan sesaman. Sekarang kalau Daud punya sperma Yesus sesaman atau tidak? Tidak, Bang. Iya sekali. Memang pakai otak. Ya. Loh, Bisa. Yesus adalah sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Sesaman enggak spermanya Daud dengan Daud? Meow. Parah sekali. Sakit. Oh, Nanti jantung disinggung pindah. nanti kita ya kemencak kau. Jantung pindah ke kanan. Oh my Kalau God. kami nggak ada karena di Alkitab kami dihina itu ada Tuhan yang membela. Siapa Kami hanya yang saja menghina kitab hanya Anda? saja itu. Siapa Iya. yang menghina kitab Anda? Siapa? Hah? Hah? Posisi Harusnya, kami harusnya, yang menjelaskan. Kalau dengar. membela enggak. Harusnya ibu Anda itu protes ke Tuhan. Sebab Anda ini harusnya kelaminnya wanita dengan karakter Anda ini. Naik di komalnya orang, ngamuk-ngamuk, protes, bla bla bla, Iya, tanpa kan. ilmu. Karena Anda itu yang harusnya jadi kau ambil urusan wanita, agama jangan orang jadi yang bukan pria. agamamu. Anda itu Bahas mulut agama yang bukan Anda agamamu. mulut perempuan. Mulut perempuan Bahas Anda agama yang itu. bukan agamamu, Mulut makanya. perempuan Anda itu mulut Bahas saja agamamu, perempuan. bahas saja agamamu. Kalau agamamu tidak mau dibahas, Bang, dengarkan. Hentikan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Siapa yang larang? Memang hak bapakmu itu hakmu. Kalau begitu, jangan hentikan saya. Anda mau Mana ada menghentikan yang- saya. Tidak ada Anda mau hak untuk menghentikan melarang itu. saya. Tetapi Anda nggak mau menghentikan menggunakan istilah agama saya. Tidak ada hak melarang bahasa Indonesia digunakan. Tidak oleh ada juga kami. hakmu melarang-larang saya. Ya ajaran agama kami ada hak kami. Kenapa kau bahas? Istilah agama kami juga ada hak kami. Kamu apa? Apa istilah agamamu? Alkitab, Allah, Nabi, Itu bukan Rasul, Roh Kudus. Apa? Bahasa Arab itu bukan bahasa bapakmu. Nenekmu bahasa Arab. kiper. Justru karena itulah bukti kalau itu bahasa kitab Arab itu saya. ada Kristen, Dan bahasa karena Arab kitab itu saya dipakai Kristen itu di bahasa orang Arab Arab. itu. Paham kau, Dek? Orang Arab Kristen pakai bahasa Arab. Kenapa tidak kau larang? Di sini Arab. Alah. Di sini Arab. Iya bahasa Indonesia, makanya kami pakai Di bahasa sini Indonesia. Arab. Di sini Arab. Tidak ada hakmu untuk melarang kan? Di sini Memangnya Arab. kau orang Arab? Memangnya kau orang Arab? Samalah itu, Abang. Kamu tidak punya hak juga melarang saya membahas apa yang ingin saya bahas. Ya, itu kitab kami. Selama kau menggunakan istilah agama kami. Sama kan? Istilah agama, bukan istilah agamamu itu bahasa Arab, bukan istilah agamamu, itu Nenekmu bahasa Arab. kiper. Apapun yang kau katakan hari ini, ketika kamu punya kitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tapi masih menggunakan istilah-istilah Arab, berarti tujuanmu adalah supaya menipu umat Islam agar umat Islam bisa murtad. Arab itu bukan hanya agama Islam, goblok. Ada agama Anda Kristen. menggunakan istilah-istilah Arab karena Anda Ada ingin agama menipu, Kristen, ada agama Kristen di Arab. ingin menipu umat Islam yang awam. Nah, menipu lagi, mengframing lagi kau. Kalau Anda tidak mau menipu, kenapa Anda menggunakan bahasa Arab? Tujuannya Ya, apa? Emang kenapa orang rupanya? Kristen Kau- itu Indonesia Mau bisa pakai bahasa Arab? Kah, bahasa Inggris memangnya Emang hakmu apa? orang Kristen Indonesia Urusanmu bisa apa? bahasa Arab? Memang Hah? urusanmu apa? Pakai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab mau apa? Memang Jelas, kenapa? jelas. Dengarkan, Bung. Alah. Dengarkan saya. Tidak ada Roh Kudus di dalam agamamu. Kenapa kau gunakan kata Roh Kudus? Bahasa Indonesia. Itu bukan bahasa Indonesia, Roh Kudus itu. Alah, bukan bahasa Indonesia. Hei, Bukan bahasa Indonesia. yang bahasa Indonesia itu arwah Bukan dengan bahasa Indonesia. murni atau suci. Harusnya kalau Anda mengatakan bahasa Indonesia, harusnya Anda menulisnya apa? Arwah suci atau hantu suci. Makanya Pret. kau belajar biar kau tahu itu bagaimana apa itu kata-kata bahasa Indonesia. Bahasa aslinya adalah pneuma hotheos. Belajar dan belajar. Biar kau Pneuma tahu itu hotheos bahasa dalam Indonesia. bahasa Yunani. Pneuma hotheos dalam bahasa Walah. Yunani. Indonesianya adalah hantu suci. Mengklaim terus. Hantu suci Bahasa disebut Quran, Roh bahasa Kudus. Quran. Beda dong. Pneuma hotheos ketika di Indonesia kan apa? Hah? Hantu suci.
Astagfirullah. Memangnya bahasa Arab itu ada hak Hantu suci melarang diganti menjadi Roh Kudus. orang. Memang Maksud lu kau apa? punya hak melarang orang pakai bahasa Arab. Maksud lu apa? Ada hakmu. Kalau Ada hakmu. sesuai Ada. nggak apa-apa. Pneuma Hotheos kok disebut Roh Kudus kan nggak Apa sesuai, Bang. urusanmu dengan bahasa Arab? Apa Nggak urusanmu bisa, dengan bahasa nggak bisa Arab? karena Roh Kudus itu adanya di Apa Al-Quran. urusanmu dengan bahasa Arab? Zuma. Roh Apa Kudus urusanmu dengan itu, bahasa Arab? Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Alah. Roh Kudus itu ada di Apa Al-Quran. urusanmu dengan bahasa Arab? Roh Kudus Kenapa itu kau ada di melarang Al-Quran, orang bahasa tidak ada Arab? di Bible, tidak ada di Bible. Alah. Tidak ada di Bible. urusanmu, tidak ada hakmu melarang orang Nah, pakai bahasa oleh Arab. karena itu, Bu. Tidak ada. Oleh karena itu, Anda tidak mau diganggu agamanya, tapi Anda mengambil istilah agama kami, gitu. Bukan istilah agamamu, itu bahasa Arab. Ada apa hakmu melarang orang pakai bahasa Arab? Pertanyaan saya, Kalau memang itu bahasa Arab. pertanyaan saya, Pertanyaan saya. kenapa agama Anda masih menggunakan Saya. bahasa Arab, sementara ini Indonesia? Kenapa? Memang hakmu apa? Kenapa Anda menggunakan? Kenapa Bukan kau itu tanya, jawabannya. memang Bukan apa itu urusanmu dengan jawabannya. bahasa Arab? Bukan itu jawabannya. Kenapa Anda Memang urusanmu menggunakan dengan bahasa Arab apa? Kau yang Kenapa ciptakan Anda bahasa Arab. menggunakan bahasa Arab sedangkan ini Indonesia? Apa jawabannya? Karena ingin Bahasa menipu. Indonesia. Karena ingin menipu umat Islam. Menipu. Itu aja, bro. Menipu. Sudah ada di otakmu, menipu. Ya iya dong. Iya dong. Hanya di ajaranmu itu ada. Terus apa tujuannya kau menggunakan istilah Arab? Ya kalau mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, apa urusanmu? Saya tanya, apa tujuanmu menggunakan bahasa Arab? Tidak ada kami pakai bahasa Arab. Loh, Bahasa Indonesia. Di kitab kami ada bahasa Indonesia. Roh Kudus Apalagi? itu bahasa apa? Roh Kudus. Bahasa Indonesia. Nenekmu kiper. Makanya belajar nenekmu kiper. Makanya belajar kau. Aduh, parah nih parah. Makanya Naik ke sini. belajar kau. Abang panas ya sampai buka baju ya? Panas ya, Bang? Iya panas. Oh. Makanya pakai otak. Panas dia, teman-teman. Bahasa ini. Ya pakai bahasa Iya. Indonesia, siapa yang larang? Bahasa Indonesia Siapa yang lagi. larang? Indonesia. Roh Kudus bukan bahasa Indonesia, Alkitab bukan bahasa Nah. Indonesia, Nabi, Rasul bukan bahasa Indonesia, kemudian Allah bukan bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia ayat apa? bukan Apa bahasa definisi bahasa Indonesia, Indonesia dulu? soleh Weh. bukan bahasa Indonesia, Apa bahasa ya definisi paham bahasa ya. Indonesia dulu? Kemudian imam juga tidak tahu. itu bukan bahasa Indonesia. Definisi Banyak bahasa Indonesia yang apa? kalian ambil dari Al-Quran, Tapi kalian kau pakai tidak di tahu itu terjemahan apa yang disebut kitab dengan bahasa kalian. Indonesia. Apa tujuannya? Apa itu bahasa Indonesia? Untuk menjalankan misi pemurtadan kristenisasi. Bahasa Indonesia aja tidak kau tahu artinya Gitu. apa. Oke ya paman ya. Apa bahasa Sampai- Indonesia? Apa ya paman ya, ngerti ya. Eh, Jadi agama Anda itu memang harus dibahas. Setiap hari harus kami bahas setiap hari supaya Dan tidak setiap ada kali orang kamu buka, tertipu. Saya akan menentangmu terus. Ingat, Supaya tidak ada setiap buka, orang saya akan tertipu. menentangmu terus. Dan Silakan suatu saat aja. saya menentangmu terus. Silakan aja dan saat Iya. itulah saya akan permalukan terus agama Anda. Saya akan mempermalukan terus. Bagaimana kau tidak tahu? Pada misi bahasa Indonesia saja kau tidak tahu. Saya akan mempermalukanmu terus. Siapa yang dipermalukan nanti di situ tahu. Saya akan menentangmu terus. Asal Tidak bukan kau bisa. komal, saya akan masuk. Anda Itu. ketika mencuri istilah Islam tidak bisa Anda Mencuri permalukan lagi, saya. ya. Itu mencuri itu. Mencuri. Mencuri. Memang milikmu. Memang Nah, milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Memang milikmu. Dari mana ambil istilah Injil? Allah. Emang bukan lagi. Emang bukan Bahasa lagi. di dunia ini ada yang diadopsi dari bangsa Tidak lain. hanya menggunakan biasa-biasa saja. Itu ada tujuannya Anda menggunakan istilah-istilah Al-Quran untuk menjebak umat Islam tujuan. awam agar bisa menjadi Samakan Kristen. otakmu dengan kota orang lain. Ada tujuan. Kau itu tujuan Maaf, apa? Ye. Pasti ada tujuan ini kan.
Maaf Ada tujuan, ya. makanya kau bahas-bahas ajaran agama orang lain. Tujuan saya supaya umat Islam tidak tertipu dengan agama yang dari Makanya, barat yang umatmu saja ajari. Islaman. Umatmu saja ajari, umatmu Ini saja saya ajari. ajarin mereka supaya jangan tertipu agama Nah. dari barat yang tampil ke Jangan Islam-Islaman. kau kotak-katik ajaran agama orang lain. Itu Sampai ada umatmu gereja saja kau ajari. bernama Isa Al-Masih. Quranmu saja kau ajari. Sampai Quranmu ada yang gereja bernama Kalam Ilahi. Tidak kuasai Quran. Kalam Ilahi ini. Sampai Jadi- ada ibadah Jumat Agung juga. Jumat juga dipakai. Ada Makanya lagi selalu kau dipermalukan ada lagi si istilah Edi. baru ini Siapa lagi? yang lagi tenar-tenarnya. Apa lagi? Doa subuh. Doa subuh. Itu udah bahasa Dasar moyangmu itu. agama Itu tidak bahasa punya Indonesia. jati diri. Agama tidak Kami, punya kami jati orang diri. Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kami orang Mana Indonesia ada pakai doa? bahasa Indonesia. Doa itu bahasa Quran. Nah. Subuh itu bahasa Quran. Mana ada bahasa Quran, itu bahasa Arab. Bahasa Iya. Quranmu itu bahasa Arab, bukan bahasa Quran. Ya itulah bahasa Quran Arab yang mengambil bahasa digunakan. Tidak semua bahasa Quran itu Bukan bahasa berarti yang Arab. digunakan Bahasa itu tidak boleh sehari-hari untuk nggak orang semua. lain. Itu bahasa Arab. Contoh kata Allah. Allah itu bukan bahasa Arab, itu adalah nama. Iya, dari Aramaik itu, bukan Arab, dari Aramaik. Apa coba Alaha. Aramaik? Aramaiknya apa coba? Saya Alaha, kepingin dengar. Alaha. Alaha. Kata Alaha dari situ. Allah kalau di Indonesia kan apa? Ya Allah. Tuhan tuyul. Tuhan tuyul, Kasihan, Tuhan tuyul. kasihan deh lo. Kasihan. Kasihan. Kasihan deh lo. Modal klik itu juga tuh, bukan Allah bahasa itu bahasa Aramaik, Indonesianya Tuhan atau Kau kira sesembahan. bahasa Arab ya Allah. Allah. Itu bahasa Aramaik itu. Kasihan, 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 kasihan. Anda tidak akan sanggup menghentikan saya. Mengumpulkan koinnya aja kau ini. Woi, cemburu ndak ada koinnya. Kasihan deh lo. Kita bermandikan koin, dia nggak ada koinnya. Tapi hanya saja dengan Ada mengumpulkan adalah- koin kau kotak-katik Kasihan agama orang deh lain. lo. Saya adalah ketua pembina Kalau apologet mengumpulkan Islam koin, ajari Indonesia. kitabmu Yayasan sama saya umatmu. yayasan resmi dari negara. Saya memiliki kemudian badan hukum yang diresmikan oleh negara. Anda tidak Iya. punya hak menghentikan saya. Kita saja kewajarkan sama umatmu. Jangan kita orang Oh, nggak lain kau bisa, kotak-katik. nggak bisa karena Kristen yang memulai, Bu, nggak bisa. Siapa mereka itu lagi kau bawa Kristen putarbalikkan yang fakta memulai, Kristen yang memulai Kau bukan putarbalikkan kami. fakta lagi. Kristen yang memulai menggunakan istilah-istilah kitab suci kami. Kalian yang Menggunakan memulai. memang istilah moyangmu kan saya bilang istilah Nah, moyangmu. terima kenyataan. Jangan kau membantah. Memang saya ada karena kalian ciptakan. Agamamu yang menciptakan orang apologet Indonesia Islam dilarang ada. memakai bahasa Indonesia, tahu? Orang Agamamu Indonesia yang berhak memakai menciptakan bahasa kami Indonesia. ada. Kami menghindarkan Orang anak-anak kami Indonesia supaya jangan berhak memakai tertipu. Bahasa Indonesia juga. Sekarang saya tanya Orang samamu. Indonesia berhak Sekarang saya memakai tanya. bahasa Nih, Indonesia. saya kasih contoh. Saya kasih contoh. dengar. Ini ada bingkisan. Ya. Ini bingkisan nih. Kalau di dalamnya, di Tidak luarnya ada orang tertulis. Dengar. Indonesia dilarang untuk memakai bahasa Indonesia. Tidak ada. Ini ada bingkisan. Makasih sahabat. Ini ada bingkisan. Tertulis di luar pisang. Begitu dibuka isinya kacamata. Bohong enggak itu? Bohong enggak kalau tertulis di sini pisang tapi isinya kacamata? Bohong enggak? Bohong dong. Begitu juga kalau buku ini tertulis Alkitab tapi isinya bukan Alkitab, itu juga bohong. Sampai sini paham? Paham, Dek? Memang hakmu yang menentukan kitab orang lain. Itu paham enggak, Dek? Paham enggak? Enggak. Kau yang menentukan kitab orang lain. Paham enggak, adekku cantik? Tidak ada urusanmu dan tidak ada hak Nah, untuk kitab kalau orang Anda lain. mengatakan begitu, adekku cantik, Tidak ada saya hak juga untuk mengatakan kitab orang lain. tidak ada hakmu melarang saya membela akidah saya, Dek. Maka bukan mengotak-ngatik ajaran orang lain. Saya tidak Ajari saja mengotak-atik Qur'anmu. adekku. Saya tidak mengotak-atik Ajari saja adekku. kitabmu. Saya tidak mengotak-atik adekku. Saya Ajari saja meluruskan. kitabmu. Saya Mungkin meluruskan, tidak kau kuasai Dek. ya.
Adekku Makanya saya itu modal. meluruskan adekku supaya umat Islam jangan tertipu, adek. Ya udah, ajari saja agama Islammu. Nah, ajari ini saja ajaran agama Islam. Islammu. Saya yang nonton pakai sini saja 10.000 kitabmu kali ngajari ini. mereka. Yang nonton 10.000 kali ini itu Pakai Islam saja semua, Dek. kitabmu. Itu Nggak usah Islam, kutak-atik Dek. kitab orang Jadi lain. selama ini setelah api berdiri apa katanya? Oh, jadi Injil itu bukan Bible ya, Kak? Ya bukan dong. Oh, jadi buku Lukas itu bukan Injil ya? Bukan. Markus itu bukan Injil? Bukan. Nah, alhamdulillah dengan adanya apologet Islam mereka sudah tahu, oh ternyata 4 kitab kanon ini dan surah-surah Paulus itu bukan Injil. Nah, itu Nah, itu manfaatnya. otakmu itu kan. Nah, itu otakmu itu kan. Kau kira Itulah bukan Injil. manfaatnya. Itu manfaatnya. Lalu mereka mengatakan Jadi, kepada Bang Suma, Bang Suma, kau menyanggah apakah Lukas, kitab apakah yang buku tidak kau Lukas, tahu. apakah buku Markus itu Injilnya Yesus? Saya katakan bukan. Oh gitu. Jadi yang tidak Oh, kau tahu pun kau gitu. ajari. Itulah kau itu. Yang tidak kau tahu. yang Apakah tidak kau Kristen mengerti, itu kau ajari. ajaran Itu. Yesus? Saya bilang sama mereka, bukan. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Akhirnya mereka sadar, anak-anak Islam yang selama ini merasa bahwa Kristen agamanya Yesus, sadar setelah saya ada, oh ternyata Kristen Yalah, itu bukan agama Yesus ya. Ya, terserah mereka yang masuk Islam karena itu terserah. Yesus tidak Tapi mengenal jangan kau agama dekati kebenaran Kristen. yang tidak benar, kau tidak benar juga kau Yesus tidak jelaskan. punya pengikut yang tidak bersunat. Tidak ada pengikut Yesus makan babi, ku bilang. Oh gitu ya, Kak? Iya. Pengikut Yesus semuanya tidak makan babi. Pengikut Yesus tidak ibadah minggu. Pengikut Kitabmu aja Yesus nggak ada Yesus. tidak Tapi Natalan. kau besar teologi Yesus. Yesus tidak mengajarkan menyembah dirinya. Begitu. Jadi anak-anak Islam sekarang sadar bahwa ternyata Kristen itu bukan ajaran Yesus. Ya Begitu, terserah kau lah Cak itu. Ayu. Ajaran mulai itu ajaran sesat mulai itu ya kan. Ajaran sesat itu kan. Emang Yesus mengajarkan Kristen? Ya, iya, Di ajarannya mana? itu penuh Di dengan mana kemenangan. Yesus Atas mengajarkan kasih. Kristen? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Kristen itu adalah yang dibuat oleh manusia sebagai agama, sebagai pengikut Kristus, bukan yang dibilang oleh Tuhan. Lain dengan agama ya yang belum hadis ini. Yang saya tanya, adalah ini. Yang apakah dibilang Tuhan, Yesus agama mengajarkan adalah ini. agama Kristen, Cak Ayu? Tuhan tidak mengenal agama, Tuhan tidak mengenal agama. Berarti Yesus tidak mengenal Kristen. Ihu, tepuk tangan dulu yang meriah. Bukan ciptaan Tuhan agama itu. Orang Berarti manusia Yesus yang menamakan tidak itu mengajarkan agama Kristen. ini. Makasih sahabatku Master, semakin sakit Jadi- hati dia ini. Uhuy. Berarti Nah, Yesus jadi tidak nah. mengajarkan Kristen. Jadi kau kira agama itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak pernah ada Tuhan mengatakan agama ini, agama ini. Tuhan itu Matius tidak 5 mengenal agama. Matius 5 nomor 20 kata Yesus, Hanya ajaran, jika hidup ajaran dengar itu saya ajaran. ajarin Firman-Nya. kata Yesus di dalam Matius 5 nomor Perintahnya, 20, larangannya itu. jika hidup Bukan agama keagamaanmu Kristen, jika hidup agama ini, keagamaanmu agama ini tidak tidak ada itu. lebih baik dari hidup keagamaan orang-orang Yahudi, kau tidak akan masuk surga. Ye, tepuk tangan lagi. Ternyata Yesus mengajarkan agama, Cak Ayu. Jika hidup keagamaanmu, kata Yesus, tidak lebih baik dari agama orang-orang Yahudi, orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Jadi Ya, manusia menamakan agama. harus Manusia lebih keagamaan. benar dari agama orang agama Yahudi. Mengajarkan yang benar. Dan ternyata mengajarkan muncul bukan agama mengajarkan membunuh. Kristen. Bukan Ternyata mengajarkan Yesus berzina. tidak mengajarkan agama Kristen. Oh, sakit. Oh, Agama itu tidak mengajarkan untuk membunuh. Itu agama. Agama itu tidak mengajarkan untuk mencuri, Kalau membunuh Tuhan boleh nggak? berzina. Membunuh Tuhan boleh nggak? Meow. Membunuh Tuhan boleh nggak? Bukan perintah membunuh. Tapi Membunuh karena Tuhan sakit boleh hati. nggak? Membunuh Tuhan boleh nggak? Orang sakit hati yang membunuh. Membunuh Orang Tuhan boleh nggak? pembenci yang membunuh. Oke. Berhasil nggak? Pembenci.
Berhasil nggak pembenci Tuhan membunuh Tuhan? Penjahat itu pembunuh. Berhasil nggak pembenci Tuhan membunuh Tuhan? Meong. Berhasil nggak? Ya udah dibunuh. Siapa yang membunuh? Pembenci. Nah, Iya, para pembenci, para penjahat. ya, penjahat berhasil membunuh Tuhan Anda. Apa yang Anda dapatkan setelah Tuhan Anda dibunuh oleh penjahat? Tidak perlu kau tahu. Apa Tidak perlu keuntungan saya buat karena Anda? Kita ini bukan Apa berdiskusi. keuntungan berdebat. buat Anda Tidak perlu. setelah penjahat membunuh Tuhan Anda? Apa keuntungan untuk Tidak Anda? perlu kau tahu, tidak perlu kau tahu. Kami yang tahu itu. Orang Kristen. Ternyata Anda menerima keselamatan dari penjahat setelah membunuh Tuhan Anda. Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan dong. Harus ke neraka. Ternyata Makanya ada kaki di neraka ya. Ada kaki. Ada kaki di neraka. Ada kaki di neraka. Penjahat yang berhasil membunuh Tuhan Anda memberikan upah berupa keselamatan kepada Anda. Dengan Yesus dibunuh oleh penjahat, dosa Anda ditebus. Nah, itu tidak ada apa di jajaranmu itu. Berarti ada sebagai apa-apa juru di jajaranmu selamat Anda, sebenarnya juru selamat Anda bukan Yesus, tapi penjahat yang membunuhnya. Itu para pembenci itu. Pembenci tanpa penjahat pembenci. itu. Tanpa pembenci apakah dosamu bisa ditebus? Pembenci itu tidak akan masuk surga, Zuma. Apakah tanpa Penjahat pembenci itu dosamu tidak masuk bisa surga, ditebus? Zuma. Apakah tanpa Penzina iblis itu dosamu tidak bisa masuk surga, ditebus? Zuma. Apakah tanpa Penjahat iblis dosamu itu bisa pembunuh ditebus? itu tidak masuk surga, Zuma. Apakah tanpa iblis merasuki Yudas dosamu bisa ditebus? Tanpa iblis dosamu bisa ditebus? Ya karena lemah imannya itu. Tanpa iblis apakah dosamu bisa ditebus? Apakah tanpa iblis bisa diracuni? Mulai ngaco, mulai mabuk. Berarti berterima kasihlah kepada pahlawanmu Berarti iblis. berterima kasih Tanpa kepada wanita yang iblis, telah meracuni. Tanpa iblis dosamu tidak ditebus. Iya. Minta terima kasih kepada wanita yang meracuni. Oke, sekarang begini. Ulangan 21 nomor 2223. Betul. Orang yang jahat disalibkan dan tidak boleh mayatnya semalam-malaman di tiang salib. Orang jahat yang dikutuk oleh Elohim ketika dia mati masuk ke kubur lalu keluar pada hari ketiga, apakah dikategorikan waras orang yang menyembah orang jahat yang mati dan keluar dari kubur? Waras nggak orang itu? Apakah dikategorikan waras yang mengikut sudah dilihat jahatnya diikuti? Mama, mama. Terbukti jahatnya tapi Ada diikuti. orang jahat. Ada orang jahat disalib dan dikutuk Elohim. Mati dia. Keluar dari kubur, dituhankan. Apakah orang yang Apakah ada orang menuhankan? jahat diikuti? Apakah Sudah orang jelas-jelas jahat nyata yang dilihat dia mati jahat. ini ketika dia keluar dari kubur dituhankan, apakah orang yang menuhankan orang gila atau orang waras? Anda kan Menurutmu tadi- apa yang mengikuti orang jahat itu baik? Salib itu lambang jahat, lambang kutuk atau lambang berkat salib itu? Tidak perlu kau tahu. Ayolah mama, mama. Makanya luruskan otakmu itu, luruskan. Jangan bahas-bahas agama istilah orang. Al-Quran kau pakai. Jangan bahas-bahas agama Giliran orang. Luruskan otakmu dibahas itu. kitabmu tentang salib, apa kau katakan? Anda perlu ketahui itu. Tidak perlu ketahui itu. Jangan kau Karena tahu itu. Tidak Saya tanya perlu lagi. kita tahu Salib kitab orang itu, lain, tidak perlu. salib itu lambang berkat atau lambang kutuk? Salib.
Tidak perlu saya jawab sama kau karena tidak ada pentingnya bagimu. Tidak ada pentingnya bagimu. Wih, supaya Yang umat saya Islam heran nggak kenapa tertipu, kau kotak-katik supaya ajaran umat orang lain. Islam tidak Itu tertipu saja, itu dengan saja. salib. Kenapa di otak-atik? Karena Kristen punya amanat agung, jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Ya kalau kau tidak mau ya sudah, nggak usah. Harus saya ajarkan kepada orang lain. Ya, yang kami ajarkan adalah orang-orang Kristen yang telah Oh, tidak mana ada masa sering- orang Kristen mau kau Kristen kan ada aja ini penipu juga ini Kristen itu memang. tidak bukan mengkristenkan. Penipu memang penipu. Jadikanlah seluruh Kristen manusia itu menjadi tidak pengikut. mengkristenkan, tapi mengajari ajaran Tuhan Yesus. Kepada siapa? Mengkristenkan. Kepada siapa? Mengajari ajaran-ajaran Kepada siapa Tuhan Anda Yesus. mengajarkan agama Kristen? Kepada siapa yang mau mendengar? Nah, berarti Kepada siapa termasuk yang mau mendengar? termasuk umat Islam. Ya kalau mereka tidak mau mendengar, udah nggak usah. Iya, makanya kami membentengi akidah kami di sini. Makanya pakai Quran untuk membentengi itu, pakai Quranmu, kitabmu, mengajar umatmu. Pakai kitabmu. Saudara, Jangan pakai kitab orang lain. dengarkan. Membentengi ajaranmu. Dengarkan, Jangan, dengarkan. nggak usah. Untuk Pakai kitabmu membentengi. untuk supaya orang tahu, dokter tahu, ilmuwan tahu cara menciptakan obat untuk mengantisipasi satu penyakit, maka mereka sebelum membuat obat, mereka harus kemudian meneliti, menelaah tentang virus. Virus ini harus dijelaskan. Ini virus macam apa? Ini mengakibatkan apa virus ini kalau masuk ke dalam tubuh? Nah, ketika virus sudah dikaji, barulah dibuat obatnya. Jadi bagi kami, setelah kami mengkaji kemudian Bible, barulah kami bentengi akidah kami. Begitu Ya, maksudnya. makanya ajari kitabmu kau ajari sama Harus umatmu. sekali lagi saya katakan, Dari untuk kitabmu mengetahui kau ajari obat, umatmu. untuk Bukan mengetahui orang lain obat yang dari berhati. satu penyakit, untuk mengetahui Alah. obat dari satu penyakit, maka penyakit itu harus diteliti, kuman virusnya macam apa, model apa, betul? Kitabmu yang kau teliti, kitabmu. Betul Biar pas kalau kau ajari sama umatmu itu. Betul tidak, Bang? Betul tidak, Bang? Betul tidak? Ayat-ayat yang bertentangan kau Untuk bagusi, mengetahui kau luruskan, orang gitu. ini sakit apa dan untuk mengetahui obatnya apa, virusnya harus diketahui kan? Iya, makanya kelemahan kitabmu itu harus kau ketahui. Jadi jangan kamu marah kalau Kelemahan kami kitabmu itu harus sedang kau ketahui. meneliti Virusnya. virus. Jangan Virusnya marah. itu kelemahan kitabmu harus kau ketahui. Jangan itu virusnya. marah kalau kami menelaah virus. Jangan Setelah kau ketahui marah. virus kitabmu, Jangan makanya kau marah, luruskan. Bang. Jadi kalau ada Nah. orang membahas virus, jangan marah. Kau luruskan virus-virus kitabmu. kau luruskan. Begitu abangku. Nah, itu dia. Begitu. Bukan Karena menghormati virus kitab yang orang muncul lain. ini, virus Tapi yang muncul punya ini tujuan, kayak bunglon. tujuan tertentu. Virusnya ini kayak bunglon dia. Kayak bunglon. Istilah-istilah yang dipakai itu istilah yang tidak bersumber dari agamanya sendiri. Maka kita harus mengkaji virus ini supaya kita tahu cara mengobatinya atau mencegahannya. Makanya, Dengan kau- cara kau apa ja- kita mencegah virus? Kau teliti Dengan cara kitabmu itu apakah menjelaskan sudah benar. bahaya-bahaya Apakah kitabmu sudah virus, benar? apa Kalau ada yang kesalahan, kau luruskan. apa yang Itu kemudian dia. menjadi cara mengobati virus itu, mengantisipasi virus itu supaya tidak menjangkiti seseorang. Itu harus dijelaskan. Begitu abangku, jadi jangan marah, Harus kau jangan ketahui di kitabmu kesal. itu. Kelemahan kitabmu apa? Setelah kau Agama luruskan, makanya Anda kau ajari itu, kitabmu agama itu. Anda Jangan itu kitab orang lain dong. punya Alah. amanat untuk mengkristenkan seluruh manusia. Hanya yang kurang urusan itu yang mencampuri. Oh, tidak Kritik. bisa. Kami tidak pernah mengurusi Hindu. Tidak pernah membahas yang agama Buddha, nggak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak usil dengan Islam. Beda dengan agama Anda. Anda tampil ke Islam-Islaman. Dari sampulnya tertulis Alkitab.
Tuhannya, sembahannya yang adalah Theos dirubah menjadi Allah. Jadi Hindu tidak kami bahas karena Hindu tidak menggunakan istilah-istilah agama kami. Buddha tidak kami bahas karena Buddha tidak tampil ke Islam-Islaman. Tidak seperti kitab Anda, agama Anda. Ada gereja dibikin tuh, gereja. Apa nama gerejanya? Gereja Isa Al-Masih. Pret. Gereja Al-Kalam. Pret. Gereja Kalam Ilahi. Pret. Kenapa tidak menggunakan istilah-istilah agama Anda? Gereja Andreanus Tandilinti Mingkondok Diobela Polokna Nakekeasu. Kenapa anda pakai istilah agamamu? Kenapa? Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran, istilah Islam? Gereja Blasius Asong Tandilinting. Nah, kenapa? Kenapa nggak pakai istilah agama? Kenapa harus gereja Kalam Ilahi? Habis itu Anda mengatakan, jangan urusi agama kami. Jangan urusi iman kami. Jangan urusi kitab kami. Kau pernah dengarkan ada masjid bernama Marten? Masjid Peter Markus. Pret. Ada pernah kau dengar Masjid Paulus? Pernah kau dengar Masjid Yesus? Pernah? Pernah kau dengar? Tidak pernah. Tapi kalau Gereja Isa Al-Masih, Gereja Kalam Ilahi, betul-betul agama kau itu ya. Giliran dibahas kau ngamuk, dijelaskan kau ngamuk, kau emosi. Kita luruskan supaya tidak ada kemudian terjadi persinggungan agama, malah kau mengamuk. Kita mau menyadarkan tokoh-tokoh yang ada di agamamu yang punya wewenang untuk melepaskan semua istilah-istilah di agama kamu. Jangan kau pakai istilah agama kami, biar tidak ada lagi pembahasan-pembahasan seputar itu. Gampang toh? Gampang kan? Kemarin kau menggunakan kenaikan Isa Al-Masih, sekarang kamu rubah kenaikan Yesus Kristus. Itu bisa. Berarti yang lain pun bisa kau ganti. Yang tadinya Allah, rubahlah menjadi Theos. Atau biar keren, Dewa. Sebutlah Dewa Ayah, Dewa Anak, Dewa Roh. Jangan kau pakai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ngapain kau pakai Tuhan kami dan Demit? Kenapa nggak pakai istilahmu aja, tuyul? Rasul Paulus, pret. Kenapa kau tidak pakai Apostolos Paulus? Kenapa harus menggunakan istilah kami gitu loh? Padahal kalian benci kami. Kau benci Nabi Muhammad, tapi kau pakai ajarannya, tuyul. Nabi Muhammad yang memperkenalkan Isa Al-Masih. Kenapa kau pakai? Kenapa nggak pakai aja gereja Merkurius, Venus, Jupiter, Pluto? Kenapa harus menggunakan ajaran Nabi Muhammad, tuyul? Habis itu kau naik ke sini mau membatasi kami. Emang lu siapa? Lu panitia surga? Lu panitia surga? Kau mengambil punya orang, tapi ketika yang punya angkat bicara, kau suruh diam. Karakter penjajah.
Ambil punya orang, orangnya keberatan, Anda ngamuk. Itu namanya PARANG, parakang popo. Paham sampai situ? Paham sampai situ? Jadi, kalau Anda sudah menyadari itu abangku yang cantik, bahwa ternyata kalian yang mencari masalah, kami buka diri, mari kita diskusi, kan begitu. Jangan Anda membatasi kami. Tapi istilah-istilah kami kalian pakai. Masih punya urusanmu malu? dengan bahasa Arab apa? Kau masih punya malu kan? Nah, kalau kau masih Urusanmu punya dengan malu, bahasa Arab apa? Bahasa bukan moyangmu. bukan hanya sekedar bahasa. Itu istilah di agama kami. Istilahnya istilah itu bahasa Arab. Nah, makanya jangan kau larang otak, kami bukan membahas bahasa moyangmu, itu. bahasa Arab. Masalahnya agamamu bahasa Yunani. Begitu masuk ke Indonesia, kenapa masih menggunakan bahasa Arab? Tujuannya apa? Ya urusanmu, kalau memangnya bahasa Arab, urusanmu dengan bahasa Arab apa? Kalau Hubunganmu dengan memang bahasa Arab agamamu itu mau diajarkan dengan Enggak, lurus, urusanmu dengan bahasa Arab kau larang dipakai bahasa Arab itu apa? Kenapa kau menggunakan istilah agama kami? Contoh ya, Apa contoh. istilah agama? Itu bahasa Arab loh. Dengarkan. Ala orang Yohanes juga, otak 1. pakai. Dengar. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya Tidak adalah ada orang Logos. melarang bahasa Arab dipakai. Tidak ada. Pada Tidak mulanya dilarang adalah dipakai bahasa Logos. Arab. Logos itu memang bersama-sama benar dengan bahasa Arab. Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Theos itu menjadi daging. Theos. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Ketika Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kenapa pakai nama Tuhan kami? Jawab coba. Kenapa Theos kau terjemahkan pakai nama Tuhan kami? Kenapa? Kenapa kau tidak pakai Tuhan? Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Logos itu adalah Tuhan. Kenapa harus menggunakan Allah? Kenapa? Kenapa kau harus menggunakan nama Tuhanku di agamamu? Kenapa? Kenapa Nama kau Tuhan harus kalian menggunakan? Nama Tuhanmu apa? Theos kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Nama Tuhanmu apa dulu? Nama Tuhan saya Allah. Dari mana kau ambil itu? Dari Al-Quran saya sendiri. Dari bahasa Arab kan? Ya itu nama Tuhan saya. Nah, jadi kalau di bahasa Arab itu diterjemahkan ke bahasa lain pun tidak masalah. Tidak ada yang larang bahasa Arab Itu diambil. nama Allah itu bukan bahasa. Allah itu bukan bahasa. Nih, kutunjukkan samamu biar otakmu waras. Kelihatannya kau itu memang sinting. Nih, kutunjukkan samamu ya. Nih, kutunjukkan KBBI biar kau sehat. Kau memang gila memang. Nah, siapa yang gila? Kau yang gila. Kau yang klaim gila, bahasa kau yang Arab. ambil punya orang, Bahasa terus orang ketika kau orangnya klaim angkat tidak bicara, larang dipakai. dengar kau, dengar. Itu bukan bahasa moyangmu, kau larang orang lain pakai bahasa. Anak kecil, Aduh. anak kecil. Yang kecil, yang kecil. Nih, kau buka Apa matamu. urusan kau larang pakai bahasa orang. Kau buka matamu, ya sampai robek ke samping. Nih, ku ajarin kau supaya kau waras, jangan kau bikin malu Kristen yang lain. Kau ajari ya, Dek ya. Nih, aku balikkan kamera ya, Dek, supaya kau sehat, jangan ku gila permanen. Nih, ku ajarin sama mu, Dek. Nih, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Apa, Dek? Dalam Apa, bahasa Dek? Arab kan? Allah adalah nama atau bukan, Dek? Nama Dalam atau bahasa bukan? apa? Nama Enggak, dalam atau bahasa bukan? apa? Nama atau Saya- bukan? Saya tanya sama kau dalam bahasa apa katanya? Allah itu nama atau bukan? Dalam bahasa apa? Saya belum tanya namanya, bahasanya. Saya tanya dulu, Allah itu nama atau bukan? Iya, nama Tuhan. Itu Nama adalah nama Tuhan. Ya udah. Satu, nama Tuhan dalam bahasa Bahasa Arab, ya. bahasa Kenapa Arab. rupanya? Oke. Nah, Kalau dipakai bahasa Arab, kenapa kau larang? kenapa kau pakai nama Tuhanku? Ini nama Tuhan Iya, ini. dalam bahasa Arab kan kenapa kau Ini larang bahasa nama Arab? Tuhan. Ini nama Tuhan. Aduh. Nama Tuhan. Itu dalam bahasa Arab. Kenapa kau Nama larang Tuhan kalau dipakai dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam ya. bahasa Arab. Oke? Iya, Pak. Oke. Lain kalau dikatakan dalam bahasa Oke, Al-Quran. Enggak ada oke, bahasa Al-Quran. oke, Bahasa oke, Arab. oke. Kamu sudah ngakui kan?
Nah, Bahasa Arab. Kenapa urusanmu Allah- melarang orang pakai bahasa Arab apa? Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Betul? Sekarang kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Sekarang Arab. kenapa kau larang orang pakai bahasa Arab? Sekarang Kenapa kau larang orang pakai bahasa Arab yang bukan bahasa saya moyangmu? larang, Tuyul, bukan saya larang. Bukan saya larang. Enggak ada kaitanmu Tetapi juga dengan orang Arab. Kau saya larang-larang tidak pakai bahasa saya Arab. tidak larang. Saya tidak larang, bosku. Enggak ada kaitanmu dengan orang Saya Arab. tidak Zuma. larang, bos. Bukan orang Arab kau cuma. Tapi bosku, itu nama Tuhan saya, bos. Nah, ini ya. Ini kitabmu nih. Theos. Ini Theos nih. Saya balikkan kamera ya. Supaya kau itu jangan cuman keluar-keluar otakmu kosong kayak kucing. Ini nama Tuhanmu ini. Theos. Bahasa Yunani Theos. Enggak ada urusanmu di kitab kami. Ini Yunani Theos, Tuhanmu. Enggak ada Masuk urusanmu di kitab kami. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Tuhan. Tuh, Tuhan. Iya. Theos Iya. menjadi Tuhan. Kenapa menjadi Jadi Allah? ada apa kamu larang-larang nama Kenapa Allah? menjadi Allah? Bahasa Kenapa Arab. menjadi Allah? Kenapa menjadi Allah? Ya, Kenapa? kenapa? Memangnya kenapa? Nah, itulah kau ketahuan Nah, itulah pencuri, ketahuan kau pencuri, tapi Memang ketika bahasa orang yang moyangmu itu barangnya Arab. kau curi, dengar, Kau itu ketahuan orang Arab. kau pencuri, tapi itu orang setelah Arab. dengar, setelah dulu. kau ketahuan pencuri, kau ngamuk. Setelah orangnya dulu, kau itu orang menegur kau ngamuk kau. Kau itu orang Arab. Kau itu orang Arab. Kamu mengamuk setelah ketahuan kau pencuri. Tadi kau sudah melihat Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama loh, bukan gelar. Nama, bukan gelar. Nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Paham kau? Paham kau, Dek? Nah, sedangkan kitabmu yang asli menggunakan kata Theos. Theos ketika diterjemahkan ternyata artinya Tuhan. Bukan Allah, bukan A-L-L-A-H, bukan. Berarti memang kau mentalmu mental penjajah. Mental penjajah, mental perampas yang suka ngambil hak orang. Apakah itu terjadi karena agamamu dibawa oleh penjajah ke Nusantara? Wallahu alam bisawaf. Bisa jadi mentalmu menjadi mental pencuri, mental penjajah, mengambil hak orang karena agamamu, bisa jadi karena dibawa oleh Belanda. Sampai miliknya orang kau klaim juga milikmu. Sudah dibukakan KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab dan itu adalah Tuhannya umat Islam. Itu bukan gelar, tapi kau pakai Allah, padahal Tuhanmu, sembahanmu adalah dewa. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah Tuhan. Tuhan. Ternyata lu memang punya Memang kau orang agama Arab, kau larang-larang dipakai bahasa Arab. penjajah. Orang Arab pun tidak kenal kau. Masalahnya bukan di situ, Adik. Masalahnya bukan di situ. Iya, Masalahnya. bahasa Arab itu. Urusan apa kamu melarang bahasa Arab dipakai orang? Kitabmu diterjemahkan di Indonesia ini dalam bahasa apa, Dek? Iya, mau pakai bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Filipina. Enggak usah pakai jurus gereja. Saya ulang bertanya. Kitabmu di jurusan Indonesia ini diterjemahkan ke dalam bahasa apa, Dek? Dalam bahasa apa saja terserah. Mulai penipu. Kalau bahasa Arab, Paulus, kau tidak Paulus. Inilah korbanmu, Paulus. Orang Arab pun Tengoklah tidak kenal korbanmu ini. Oh, Paulus, Orang inilah Arab tidak korbanmu. kenal kau pun. Paulus, inilah muridmu. Bisa dan pandai bersilat lidah. Orang Arab pun tidak kenal kau larang. Sekarang saya ulang lagi. Kitabmu di Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya urusanmu apa? Kenapa kau larang-larang bahasa Arab dipakai Paulus, orang? inilah Paulus.
muridmu begini kayak ular beludak, penipu, penyesat. Saya ulang lagi. Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Nah, terus kenapa ada nama Allah di situ? Kenapa bahasa apa Allah? Tadi Anda baca apa? Allah adalah Bahasa Arab. Nah, kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada nama bahasa Arab di situ? Kenapa? Siapa yang larang? Ah, itulah mental penjajah, bosku. Mental penjajah. Memang kau orang Arab. Ya, itu mental penjajah. Ada tujuannya penjajah. mengambil Tuhannya umat Islam. Kau menggunakan nama Tuhannya umat Islam, tapi giliran saya angkat bicara, kau ngamuk. Kau ingin membatasi saya, tetapi kau yang memulai, agamamu yang memulai. Urusanmu apa dengan bahasa Arab? Bukan masalah urusanmu, itu nama Tuhanku, Cak Kongkong. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, itu nama Tuhannya siapa? Itu nama Tuhannya siapa? Tidak dijelaskan nama Tuhan. Nah, itu Allah adalah nama dalam bahasa Arab. Setahu kamu, itu nama Tuhannya siapa? Nama dalam bahasa Arab. Itu nama Tuhannya siapa? Ya Tuhan siapa? Tuhan semua orang. Kalau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jerman itu tidak masalah. Kiper. Oke. Kau larang-larang orang pakai bahasa Arab. Kenapa rupanya? Kiper. Oke. Kau katakan kemudian kau bisa mempunyai hak, kemudian saya nak perut kau menggunakan banyak orang. Nih, klaim aja kau ini. nih kita lihat ya. Nih. Tidak boleh. Bukan juga urusanmu. Oke, kamu mau menggunakan bahasa Arab kan? Nih, kita lihat ya. Teman-teman, matanya tertuju ke saya. Teman-teman semuanya. Nah, tengok. Aku cakep kan? Ah, cakep dong. Maksud saya bukan saya. Lihat setelah saya balik kamera. Nih. Ini nama Tuhannya Oten. Dalam bahasa Yunani namanya Theos. Kita buka dalam bahasa Arabnya. Theos adalah ilah. Ini bahasa Arabnya Tuhanmu. Ilah. Oh, bahasa Arabnya Tuhanmu Theos. Bismillah itu apa artinya? Theos. Bismillah apa artinya? Theos itu ini. Bismillah Theos. itu apa Jangan artinya? menangis dulu. Ini Theos. Bismillah itu apa artinya? Ini Theos, ini ilah, mama Bismillah. mama Theos dalam bahasa Yunani. Mama dalam bahasa Arab adalah ilman. Bismillah. Ilusi. Bismillah. Dende. Bismillah Theos. bukan bismalah. Diarabkan ilah. Ini. Mental Bismillah penjajah, bukan bismalah. Perampok. Nggak ada malunya. Si perampok. Bismillah bukan bismalah. Saya ulang lagi samamu. Bismillah bukan Kuulang bismalah. lagi. Kau tidak mengerti ilmu nahu. Jangan ku bahas itu. Bismillah bukan menghujat kan? bismalah. Itu menghujat kan? Kau tahu enggak kaidah nahunya? Kau bilang kan ilah, berarti bismillah. Sekarang kau tahu nggak kaidah bahasa Arabnya? Tahu Saya nggak? tahu ilah kau bilang kan. Kau bilang ilah Nenekmu kan. kiper. Sekarang dengar saya. Apa nama Tuhanmu dalam bahasa Yunani yang asli? Jawab. Tidak perlu kau tahu. Mulai Belanda masih hidup. Kupikir Belanda sudah pulang kampung. Ternyata Belanda masih ada di sini. Theos itu dalam bahasa Arab tadi ilah kan, ilah. Iya, ilah. Berarti bismillah itu artinya apa? Berarti, dengar. Ketika kamu sudah sadar bahwasanya bahasa Arabnya Theos adalah ilah. Berarti bismillah itu apa? Kenapa kau lari ke Allah? Jawab. Kenapa lari ke Allah? Kalau ilah adalah Theos. Theos sama dengan ilah bahasa Arabnya. Kenapa kau ikut-ikutan menggunakan Allah? Kenapa?
Bismillah apa artinya? Hei, pencuri, maling. 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 Ya, siapa yang mencuri? Rampok. Memang bahasamu Maling. bahasa Arab. Maling. Bahasa Arabnya Theos apa? Yang tadi kau lihat. Bukan milikmu bahasa Arab, bukan milikmu. Yang tadi itu Allah. Hei, itu nama Tuhan, Tuyul. Bukan milikmu bahasa Arab, bukan. Bukan milik bahasa Bukan Arab. milikmu. Bukan Bukan milikmu. milikmu bahasa Lalu Arab. miliknya siapa? Milik orang Arab. Miliknya orang Arab. Bukan milikmu kan? Bukan milikmu Orang kan? Arab tidak kenal kau. Oh, bukan milikmu kan? Ngapain kau larang-larang orang pakai bahasa Arab? Ini kitab saya nih. Ini kitab Al-Quran. Ini kitab saya. Iya. Ya, tertulis, Al-Quran. tertulis di dalam Allah. Ini Memakai Bibelmu. bahasa Arab. Ini Memakai Bibelmu. bahasa Arab. Ini Bibelmu. Ada nggak kata Bible Allah di pun sini? ada dalam bahasa Arab. Dalam Ada bahasa dalam aslinya bahasa ada nggak? Arab. Ada nggak bahasa aslinya Bible Allah? ada dalam bahasa Arab. Ada Ada nggak? dalam bahasa Arab Bible. Nah sekarang Ada kita dalam kok terjemahkan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Di Arab Kristen memakai bahasa Arab. Bukan di Bible. Arab, tuyul, pemakan babi. Bukan di Arab kutanya, di sini, di Indonesia. Kita pun Jadi nggak ada diterjemahkan urusan dalam dengan bahasa orang Arab. Indonesia. Woi, Nggak ada manusia, urusan kau woi, larang-larang manusia pakai yang bahasa berasal Arab. dari sperma babi, dengar. Nah, bahasa Di kitabmu Arab di itu tidak ada Indonesia, larang-larang. kitabmu di Indonesia dari bahasa Indonesia ke Arab atau gimana? Woi, sperma babi jadi orang. Sperma babi jadi orang. Memang tak ada otaknya. Dari tadi nudu-nudu otak. Rupanya dia tak ada otaknya. Bukan maskermu Otaknya Neng. sebesar kepala tungau. Neng. 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 Bukan Otaknya maskermu, Neng. sebesar kepala tungau. Gak mau agamanya dibahas tapi merampok. Memang bahasa moyangmu itu bahasa Arab. Nenekmu penjajah, Nenekmu. kakekmu Kau larang-larang orang pakai pemuas bahasa Arab. nafsu penjajah, makanya cucunya mental penjajah perampok. Mentalmu yang kasar itu, mentalmu. Enggak ada urusan kau Mental usul sama penjajah, orang Kau yang usul sama lahir orang. dari sperma babi, otaknya tak ada. Bapak Seneng. Tidak ada malunya. Tak ada Bukan maskermu itu. malunya. Biar kita lihat wajahmu itu. Bukan maskermu itu. Tak Kita lihat ada wajahmu itu. malunya. Mirip Mental apa kau itu? Mirip penjajah. Bukan Mental maskermu, mirip penjajah. apa kau? Tak ada malunya. Tak ada malunya. Agama nempel-nempel di Islam. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi. Perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Dewanya si Theos diumpetin. Melarang orang pakai bahasa Arab. Perjanjian lama pakai Mengaku-ngaku Tuhannya Yahudi. bahasanya bahasa Arab. Perjanjian baru curi Tuhannya umat Islam. Dewanya Theos diumpetin biar nggak ketahuan kalau dia penyembah dewa. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi, perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Padahal sesungguhnya dia penyembah Theos. Theosnya diumpetin biar tidak malu. Pakai PL, Tuhannya Yahudi, pakai PB, Tuhannya Islam, biar Theos bisa sembunyi. Kalau minggu dia rupanya nyembah dewa. Bagus lagunya kan? Bagus. Masih mau? PL pakai Tuhannya Yahudi, PB pakai Tuhannya Islam. Malu kalau dewa bertanduk tujuh bermata tujuh. Ketahuan itu Tuhannya. Oh, Bang Suma yang ganteng, jangan bahas agama kami. Oh, Bang Suma.
nanti ketahuan kalau selama ini kami cuma numpang pakai nama Tuhanmu. Biar orang awam bisa tertipu kalau kami pun juga menyembah Allah. Bosan. Bang Suma yang cakep, Bang Sumaku yang ganteng, maukah kamu jadi menantuku? Syaratnya jangan bahas agamaku. Bang Suma, Bang Suma, maukah kamu dapat uang miliaran? Bisa saja kamu dapatkan, asal kamu jangan bahas agamaku. Pret. Siapa yang bayar kau? Jadi bang, jadi agama yang benar itu tidak perlu menggunakan duplikat agama lain, abangku. Ya. Siapa yang duluan? Kita mana yang duluan? Mulai jurus mabuk. Nanti Belanda masuk ke Indonesia. Aku tanya dulu, Belanda masuk ke Indonesia mendirikan lembaga Bible di Batavia tahun berapa? Abang semua kamu terlalu pintar. Aku jadi tak bisa bicara. Bang semua jangan siksa aku, karena aku adalah orang dongok. Sebelum Belanda mendirikan lembaga Bible Batavia, belum ada istilah Allah di dalam kitab lu, Cumi. Nggak ada, Cumi. Saya tanya dulu, Khadijah sebelum masuk Islam kitab apa dia? Apa hubunganmu dengan Khadijah? Hubunganmu dengan Peter. Peter markilau mingkondong diobela pol pada di keke asubalang. Kitab Khadijah. Kau berhubungan dengan itu, nggak ada hubungan dengan Khadijah. Dari Al-Quran. Khadijah nggak ada hubungannya samamu. Khadijah Nasrani, ya, kamu Kristen. Sudah ada kitab itu. Nasrani dan Kristen itu beda. Nasrani, Kristen beda. Sama. Nasrani beda. dan Kristen itu beda, bang. Iya, itu beda kan sayangku, beda sayang. Sudah ada Alkitab, beda. Khadijah ada, sudah ada. Tapi bukan kitab yang ada di Indonesia, paman. Bukan, ya bahasa Arab dia, bahasa Arab. Keluarlah kucu adalah baru. Udah bang ya, udah ya. Ya. Jadi ya. duluan kan ada Alkitab kan? Duluan ada Alkitab kan? Kitab Khadijah itu kan Alkitab. Bible dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9, Cak Ayu. Nanti datang nanti abad ke-9. Jadi Al-Quran adanya di abad ke-7. Duluan ada Alkitab. Bible bahasa Arab itu nanti di abad ke-9, Dek. Jadi Bible itu sama dengan Alkitab. Al-Quran ada di abad ke-7, adekku. Jadi Khadijah itu pegang cumi hitam sebagai Kristen. Cumi hitam ulu gimpe. Sudah ada Alkitab di Arab. Bible bahasa Arab. Al-Muqaddas, kitab Muqaddas bulan abad 9. Oh mama, kitab Khadijah apa? Mama, kitab Khadijah apa? Kitab Khadijah apa? Jadi Khadijah, emang Khadijah Kristen? Iya, Nasrani. Nenekmu kiper. Khadijah kan itu Nasrani. Ya sama. Khadijah itu Nasrani. Nenekmu kiper nih kau nenek. Nih. Bati bodoh ini. Nasrani kok sama Kristen. Modal teriak-teriak kau. Modal ya ampun. Udahlah. Nasrani Kristen katanya teman-teman. Nasrani itu sama dengan Kristen. Aku buktikan ya kalau Nasrani tidak sama dengan Kristen. Kita buka kamera, sabar.
Nasrani dan itu Kristen adalah beda. pengikut orang Nazaret. Sama Nazaret itu Yesus Kristus. Bukan pengikut Ya, orang dari Belanda kau. kan? Nah, kita buktikan kalau Nasrani dengan Kristen itu berbeda. Dengar. Kita buka. Alah. Oh mama, jangan nangis dulu. Ah, kau ini. Siapa yang nangis? Kainan kecil aja. Kau Emang anak nangis, kecil sih. nangis. Fisikmu aja Nasrani yang dengan- besar. Kitab Nasrani itu Fisikmu ya aja yang Alkitab besar. juga. Kok itu Nasrani anak juga punya kecil. Alkitab ya. Itu kitabnya. Sabar dek, sabar. Aku buktikan kalau Kristen dan Nasrani itu beda dek. Aku buktikan sama kamu dek. Aku orang belajar dek. Lama aku belajar. Percuma aja aku datang sini kalau kau belajar dek. Aku tunjukkan kamu ya, supaya kau tahu bahwa Kristen dan Kristiani Kristen dan Nasrani itu beda dek. Oke ya. Ini abangmu tunjukkan supaya kau itu belajar. Jangan cuma modal congor saja. Kau tidak ingin diganggu, tapi kau mengganggu orang, gitu loh. Kita lihat di Kisah Para Rasul 24 nomor 5 ya dek ya. Nah, udah siap dek? Aku bukakan kau ya. Nih dek ya, aku buka ya. Adekku cantik. Oke. Adekku yang cantik, jelita bedeng. Nah, sekarang kita buka begini adekku. Lihat abangmu ketika abang mengajar dengan Nasrani itu sama dengan Kristen. Tidak sama adekku, tidak sama. Nih, lihat Nasrani itu abangmu nih. pengikut orang Nazaret. Nenekmu Nasrani, kiper, dengarkan. Nasoro. Ini kakakmu lagi ngajar. Kakak lagi ngajar dek. Kristen pengikut Kristus. Kristus sama dengan nih. Coba buka matamu di sini dek. Sebelum kau tidur. Nah, perhatikan ayah ngajar. Ini ya dek ya. Kisah Para Pewarta nih. Kisah Para Pewarta 11 nomor 26. Di sini dek dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya melayani banyak orang di Antioquia. Murid-murid di Antioquia, murid-murid ini dek, murid-murid itu untuk pertama kali ini dek, ini disebut apa? Disebut Kristen. Ini Kristen dek ya. Nah kita lihat Kristen, apa Kristen ini? Nah ini ya, kita klik Kristen. Apa dek tulisan Kristen dek? Kristianos. Ini Kristen dek ya. Kristianos ya, Kristianos. Ingat itu. Nah kita lihat ini dek. Tuduhan orang Yahudi kepada Nasorius. Kisah Para Rasul 24. Ini dek. Tokoh yang berasal dari sekte Nasrani. Nasrani dek ya. Nah kita lihat di sini dek. Apa itu Nasrani? Apakah sama dengan Kristen? Kita lihat ya dek ya. Nasrani kita lihat sini. Nasrani Nasorius dek. Nasorius dengan Kristianos. Kristen itu Kristianos. Nasorius itu dek. Nasorius beda adekku, beda. Makanya jangan tendensius dalam beragama dek. Boleh kau ambil nomor HP abang, belajar sama abang gratis. Gak ada perpuluhan adek. Abangku Suma yang ganteng, boleh panggil ayah. Ayah, bolehkah anakmu belajar? Apakah Kristen dan Nasrani itu sama? Diam dulu. Ayah, bisakah aku belajar Bible? Dengarlah penjelasan. Nasorius dek, kau baca, kau dengarkan ayah. Ayah dengarkan ayah. Di situ Kisah Para Rasul 24 nomor 5D, orang-orang Yahudi berkata apa kepada Paulus dek? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Nasorius. Sekte Nasorius. Kalau Anda membaca Kisah Para Pewarta 11 nomor 26, setahun lamanya tinggal di Antioquia, dan di sanalah pertama kali murid-murid itu disebut Kristianos. Jangan bodoh. Nasrani Kristianos, orang Nazaret. Kristianos adalah pengikut makhluk asing yang datang kepada Paulus.
Nasorios adalah pengikut orang-orang yang datang dari Nasaret atau Isa Al-Masih. Nah, udahlah, saya di mute, udah saya turun. Saya di mute saya. Masa Allah mulai panas, saudara-saudara, mulai panas, mulai hangatkan kembali alam ini, saudara-saudara. Makanya Anda telat bangun. Kristen udah terlanjur punya misi beritakan Bible ke seluruh makhluk, jadikan seluruh orang jadi Kristen. Anda datang ingin membatasi kami untuk melawan kristenisasi. Ya nggak bisa begitu dong. Kami punya hak dilindungi oleh negara untuk mempertahankan akidah kami dari gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah yang dilakukan oleh misionaris, termasuk yang dilakukan oleh lembaga Bible. Begitu Cak Ayu. Sekarang bukan saatnya melarang orang, menghentikan orang, membatasi orang. Sekarang saatnya kita berdiskusi. Buktikan agamamu benar, kami buktikan agama kami benar. Jangan Anda membatasi, habis itu Anda mengambil istilah Al-Quran. Pret-prot. Halo, semangat subuh teman-teman. Halo. Ton syarakat gua. Tongan dong. Tara kamu tirongena, kan purang asli sih. peturoang ko bosku. Tai na berkata-kata Bang Suma kita bukti. Oke lah. Towe to o kata-kataku bosku. Kamanjo. Dari mana? Katolik Protestan? Protestan. Nah, Anda lihat tadi apa yang saya jelaskan. Saya kasih data. Saya berbicara berdasarkan data. Kasih turun saja itu kalau begitu bang. Kayak. Nah, ya itu kusanya aku turun dia sendiri. Tidak nyambung. Itu dari tadi. Ya enggak, supaya dia kan dia datang untuk membatasi kami umat Islam, sementara agamanya dibebaskan menggunakan istilah-istilah Islam, kan lucu. Ayo, ini ada tema. Akun Berbi tuh bang. Akun Berbi. Ini ada tema Dinda, Yesus Hakim Adil. Itu menarik temanya kan? Yesus Hakim Adil. Oh kan dimenangkan di kalian itu. Bukan Nabi Muhammad yang kutip bahas nih. Yesus Hakim Adil. Nah, saatnya kalian bernarasi, saatnya kalian kemudian tebar pesona. Ya lo, Yesus kami hakim lo. Hati-hati Bang Suma, Yesusku datang kau dihakim. Nah, gitu. Terus teman kita dari tadi kok sibuk kali makan minum. Belum aku bicara udah ketakutan kayaknya, udah ketar-ketir dari tadi. Udah mau pingsan kayaknya nih yang baju merah nih. Dari tadi naik turun tapi ngos-ngosan, mukanya bernapas pun susah aku tengok. Santai Bang, santai. Saudara Kiko santai. Muka jangan dibuat tegang. Santai, relax. Kiko santai. Jangan kayak gitu. Santai. Tarik napas. Sekarang bisa bicara. 1, 2, 3. Silakan Mas Kiko ngomong. Monggo. Harap nanti Mas. Iku jangan asal neme melaku Anjela wedhus. Piye to? Wong Jawa. Wong Edan. Oh, sehat. Katolik Protestan, Bang. Kita udah biasa ketemu, cuma lama saya nggak nongol. Iya, lupa saya berarti. Iya. Namanya siapa? Agamanya maksudku. Katolik Protestan. Protestan. Oke. Protestan suka memprotes senior, Katolik diprotesnya. Jadi lahirlah Protestan. Islam mau diprotes lagi, Bang? Jangan dong. Cukup Katolik yang kalian protes. Iya kan ya? Jangan lagi protes saya. Jangan kau bahas agama saya. Nanti bukan lagi Protestan namanya. Prot kalau gitu. Islam pun diprotes, Katolik udah diprotes, Islam mau diprotes lagi. Jangan kayak gitu dong. Dengarkan aja. Jangan. Kalau kita ingin diskusi. Jangan kayak kesurupan kau Bang. Aku mengantisipasi raut wajahmu yang dari tadi udah tegang begitu Bang.
Kayak gunung Mahameru yang udah meledak duluan. Memang muka saya jelek. Siapa yang bilang? Oh, ada nggak saya mengatakan jelek nggak loh? Saya Mengatakan Anda jelek, Anda. Oh iya, Anda sendiri nggak apa-apa kalau saya yang mengatakan bicara berarti Mas Anda. Cuma. Anda sendiri yang mengatakan berarti Anda mewakili mata orang lain, kan gitu ya. Lanjut. Silakan Bang. Biar Kenapa adik Bang kita Juma? ini dengarkan, adik-adik kita ini. Iya, betul. Silakan Bang. Nah, Kenapa Bang Juma Silakan. terus meneruskan pembahasan yang tidak ada artinya dari tadi? ya, supaya orang tahu kan banyak kekuatan-kekuatan yang sedang menggalang kekuatan untuk menghancurkan kekuatan agar Bang Suma itu tidak membahas Kristen, Bang. Jadi saya harus menjelaskan sampai di mana orang itu puas, kan gitu. Kasihan dia kalau Iya, nggak iya. puas, Bang. Sebentar, Masa nggak Bang sampai Juma. klimaks, menggantung dia nanti. Silakan. Kalau 6 bulan yang lalu hampir tiap hari saya masuk komal Bang Juma. Cuma saya perhatikan kok Bang Juma nggak bertambah, cara kok dilayan-layani seolah-olah kayak anak kecil gitu loh tadi itu, nggak bernilai. Iya, lebih parah lagi. Lebih parah. Itu bukan Bang Juma seperti itu. Aduh, kelihatan bodohnya Bang Suma betulan. Dari tadi tuh kelihatan dari Allahu bodohnya. Akbar. Saya mengikuti irama saudara-saudara saya yang datang ke sini. Kalau dia datang menjadi pelawak, saya ikuti jadi pelawak. Illal ladzina zalamu minhum, kan begitu abangku. Silakan masuk tema, silakan. Ini loh Bang Juma, nggak semua Yes. orang penganut Kristen itu dia benar-benar pintar memahami, tahu percis gitu ya. Hanya sebagian besar juga ada kaum intelektual, ada yang memang akademis, memang dia paham, dia tahu, dia baca, dia pelajari. Nggak semua pintar. Sama saja dengan saudaraku sebelah, ada yang pintar seperti Bang Juma, ada juga yang sama sekali tidak mengerti. Bahkan kalau Edis TV mendapatkan narasumber gitu ya, diolok-olok, saya nggak suka juga. Hormatilah siapapun tamu Anda, kira-kira gitu. Saya nggak suka juga kalau Edis TV kok cuma ikut-ikutan seperti itu ya. Lawan saya tadi loh Bang. Dari lawan saya itu loh. Lawan saya itu dia ingin menghentikan apologet Islam Indonesia. Anda sok. Gak Saya boleh. juga sebagai orang Kristen, dia otakmu, kepalamu itu nggak pantas juga untuk dilihat orang banyak, nggak pantas. Maka saya diam, saya pilih diam, bukan nggak bisa bicara. Cuma kok orang Kristen seperti itu juga. Iya lanjut Bang, lanjut. Jadi gini Oke, Bang lanjut. Juma, Tema kita silakan. temanya apa ya? Kata saya udah nggak jelas. Yesus hakim yang adil, betul. Kalau Adil. Yesus itu, menurut keyakinan saya, yang saya imani ya, itu harus berbicara iman. Ini bicara iman, bukan apa yang dibahas dari tadi. Bang Juma juga ikut-ikutan. Turunin aja langsung orangnya, turunin, selesai, daripada ampun dah. Jadi Mas Bang Aki. Juma kayak kanak. Lanjut. Jadi bagi kami itu hakim yang adil. Kenapa saya bilang Yesus itu hakim yang adil? Karena kehadirannya benar-benar untuk menyelamatkan semua umat. Jangan nanti di framing seperti ini. Kamu ajaranmu mencolok atau mengapa menjajah ya, istilah Bang Juma ya. Bukan seperti itu Bang Juma. Kenapa disebut Yesus itu hakim yang adil bagi kami? Karena kehadirannya datang buat semua umat. Saya ulangi, kehadirannya datang untuk semua umat. Terima tidak terima itu urusan pribadi masing-masing manusianya. Seperti itu Bang Juma. Hakim adil Bang ya. Hakim adil.
Ibarat timbangan tuh Oke, nggak gini baik. bang, adil dia. Oke, baik, baik. Adil. Baik. Apa kemudian upah dari orang-orang yang menyalib dirinya? Kalau dia adalah hakim yang adil, upahnya apa, Bang? Kemana dulu nih narasinya nih? Dia kan datang sebagai hakim yang adil, tentu yang dihakimi juga adalah yang menyalibkan dirinya, betul? Ya, Wah, apa upah dari Yesus buat mereka yang menyalibnya? gini Bang Juma. Kenapa jadi begini, Bang? Suara apa itu? Ada orang bakar petasan. Oh, Apa upah yang Yesus berikan kepada penyalibnya? Yesus berterima kasih atau Yesus marah ke mereka? sebenarnya itu agak bertentangan, tidak ada urusan sebenarnya. Nah, hakim adil nih, kok jadi bingung? Hakim adil harus menghakimi seadil-adilnya. Harus adil. Ini konteksnya apa dulu? Keadaan di Hakim adil. Yesus pada akhir zaman akan turun untuk mengadili semua orang. Termasuk saya mungkin. Tapi yang pasti menjadi orang-orang yang diadili Kristen dan orang yang menyalibnya. Itu udah pasti, nggak ada keraguan untuk itu. Nah, pertanyaannya, apa hasil dari pengadilan yang adil terhadap orang yang menyalib dia? Itu dulu. Saya tidak bisa mewakili tindakan Tuhan Yesus atas hal itu. Gak bisa, bukan saya yang harus menjawab itu. Harus Yesus sendiri yang tahu urusannya kepada siapa, bagaimana beratnya, bagaimana ringannya. Baik. Gak bisa. Baik, kita Karena saya bukan terus. Tuhan. Baik. Apa upah yang Yesus hadiahkan untuk orang-orang Kristen yang percaya dirinya mati di atas salib nembus dosa orang-orang Kristen? Terselamatkan. Baik. Terselamatkan karena adanya penyaliban. Betul? Betul. Bisa nggak penyaliban ini terjadi yang dampaknya menyebabkan miliaran manusia selamat tanpa pekerjaan orang-orang yang menyalib? Nih, di sini harus saya kasih penyegaran. Anda memancing dalam saya untuk pemikiran. serius. Anda jangan kelabakan tapinya ya. Saya serius. IQ saya itu mengherankan orang-orang yang nguji saya pada saat saya mahasiswa. Hati-hati, Bang. Jangan pancing saya untuk serius. Seketika miliaran manusia selamat hidup kekal di surga karena salib. Apa upah bagi mereka yang menghadiahkan keselamatan miliaran orang ini? Apa upah yang Yesus berikan sehingga misi penyelamatan Yesus dengan mudah terlaksana berkat bantuan orang-orang yang menyalibkan? Silakan. Jangan bingung, Bang. Anda yang mengajak saya serius. Silakan. Saya nggak bingung. Hadiah buat siapa maksudnya? Buat miliaran manusia yang Anda menyalibkan. mengatakan miliaran manusia diselamatkan karena penyaliban. Upahnya adalah surga. Sekarang yang menyebabkan orang miliaran dapat surga ini apa upahnya? Yang menyalib Yesus. Dengar, nggak bisa sesimpel itu. Harus berkaitan. Silakan Anda uraikan. Silakan. Dari awal penciptaan manusia, dari manusia pertama, kejatuhannya ke Abang, dalam dosa. kenapa lari ke situ, abangku? Lo nggak bisa. Jangan mendikte saya dengan pola Nggak gereja. bisa. Nggak Loh, bisa. kenapa anda mengambil kesimpulan yang begitu simpel orang Kristen selamat karena penyaliban? Sementara bisa giliran yang menyalib, sementara yang menyalib yang menghadiahkan Anda keselamatan, Anda harus lari ke Adam, lari ke Hawa nanti, lalu mewariskan fitnah. Adam mewariskan dosa kepada keturunan, fitnah apa lagi ini? Anda jawab sesimpel Anda menjawab giliran Kristen selamat karena salib. Simpelkan jawaban Anda ketika saya bertanya, apa upah bagi mereka
yang menghadiahkan keselamatan kepada Anda? Jawab. Oh, nggak bisa. Karena sebenarnya bukan Yesus yang menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda adalah orang yang menyalib Yesus. Jawab. Wes, nggak bisa gitu. Kalau simple, Kenapa giliran Anda selamat, segampang itu Anda mengatakan Anda selamat? konsep keimanan kami bukan seperti itu, Bang Juma. Oleh karena itu saya tanya, Bapakku yang pintar, saya tanya nih konsep agama Anda. Ketika Anda mengatakan Yesus hakim yang adil, ada orang selamat akibat upah pekerjaan dari para penjahat. Masakan Anda ingin mengatakan mereka dapat neraka? Pantas Anda, Bang Juma, diolok-olok orang karena pola pikirnya seperti itu, cara berpikirnya seperti itu. Ampun, dah. Nah, sekarang saya minta pola pikir Anda. Sekarang saya minta pola pikir Anda. Ketika ada penjahat, hasil dari kejahatan yang menyelamatkan miliaran orang, Yesus sebagai hakim adil, apa yang dia hadiahkan kepada mereka yang menyalibkan dia, yang upahnya menyebabkan Kristen-Kristen masuk surga? Apa upahnya untuk mereka yang menyalibkan? Jangan ambil sesimpel itu. Ini saya yang Begitu menyimani. juga saya mengatakan, jangan ambil sesimpel itu orang selamat karena salib. Itu jawaban saya juga sama. Karena Tuhan mengatakan, dengar, Keluaran 23 nomor 7. Bohong jangan kau hembur-hemburkan. Sebab orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Itu dalil. Sekarang, ketika orang Kristen ini adalah orang bersalah dan Yesus adalah orang benar, lalu dibunuh orang benar ini untuk menyelamatkan orang-orang yang bersalah. Apa dasar pijakan dalilnya? Di mana Tuhan mengatakan bunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Dalil, ada dalil? Ada dong, pasti. Silakan saudaraku, silakan. Saya Tapi catat dalilnya. narasi Pakai itu, tinta emas, narasi karena saya belum pernah menemukan itu. Kurang lebih 20 tahun saya ngobrak-abrik Biblemu ini. Saya belum Narasi pernah Bang menemukan. Juma, Saya narasi belum Bang, pernah menemukan bukan satu masalah dalil hukum. pun Elohim memberikan kurban manusia benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah, yaitu Kristen. Tunjuk dalilnya. Saya catat pakai tinta emas malam ini juga. Silakan. Di bab mana, kitab berapa, butir berapa, pasal berapa? Silakan. Nama Di kitabnya sini, apa? dengerin dulu narasi kita Anda tuh mau Jom. bercanda dengan saya atau Anda mau serius? Serius bercanda boleh, nggak usah tegang, nggak usah. Bercanda katanya nggak boleh. Tadi nggak boleh bercanda, sekarang serius. Saya minta Anda mempertanggungjawabkan kalimat Anda, di mana Tuhan ingin menyerahkan orang benar demi menyelamatkan orang berdosa. Harus orang benarlah yang menyelamatkan dari dosa. Itu harus cerdas di Dengan sana. cara apa? Dengan cara apa orang benar menyelamatkan orang lain dari dosa? Dengan cara apa? Dengarkan baik-baik. Ya, Logika saya ya. dengar. Karena di sini teologis. Ya. Jadi harus selaras loh. Dengerin. Harus orang benar, dengarkan baik-baik, yang menyelamatkan kerusakan itu loh. Kerusakan manusia yang brutal itu loh, yang sudah hancur, yang sudah berdosa, yang sudah berzina, yang sudah bla 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 bla. Harus orang benar. Dulu kan zaman perjanjian Dengan lama. cara apa orang benar ini menyelamatkan orang yang hancur? Dengan cara? Oh, nggak bisa sesimpel itu, dengan cara nggak bisa. Lalu Akan nggak dusta nyambung, apa? Dusta apa yang Anda ingin jual di sini? Bang Juma tuh hormati dong narasumbermu. Jangan Saya bilang dusta. bertanya, ketika Anda bernarasi, nih saya menjadi muridmu nih, sudah lengkap pulpen saya nih. Bang Juma, Narasi yang aku bukan Anda orang- bangun, orang benar harus menjadi penyelamat bagi orang yang jahat. Dengan cara apa? menurut iman saya ya, bukan menurut iman akal. bukan. Menurut akal katanya. Menurut akal. Oke. Teologis akal berarti. Silakan. Ente pakai logika pikir ya. Saya pakai dua-duanya, logika dan keimanan saya yang Gak usah saya. teori panjang lebar, silakan. Loh, Sebelum sampean
Panjang bisa kok, saya nggak bisa. Bang Juma gimana nggak adil dong? Tadi Anda menegur kawan diskusi saya dengan panjang lebar. Giliran sekarang Anda tapi nol, kosong, zong. Kosong Masih lebih gimana? pintar yang tadi daripada Anda. Apa yang dibahas? Nggak ada. Saya bertanya sama Anda, apa upah bagi yang menyalib Yesus di saat mereka dikatakan pendosa, tapi Kristen miliaran selamat karena pekerjaan mereka? Apa upah bagi dia? Jawab. Kasih saya kesempatan dengarkan baik-baik. Tuh. Jadilah orang yang adil. Ente nggak suka turunin aja. Mulai minta diturunkan. Oh, Kau nggak ya kasih sudah, Anda kesempatan tinggal buat saya jawab bicara. ke Bang Suma. Apa upah yang adil menurut Anda berdasarkan gelar Yesus Hakim Adil kepada orang yang menyalibnya? Saya belum Jangan membahas minta tentang. sesuai pikiranmu ya. Jangan minta sesuai pikiran Anda. Saya minta pikiran Anda, bukan saya loh. Kalau saya Maksudnya jelaskan sekarang, saya jawaban permalukan saya. Anda. Saya obrak-abrik iman Anda, bahaya nanti. Saya minta Jangan Anda yang bahaya. menjelaskan. Anda yang Seujung. menjelaskan. Jangan Dengarkan saya. Bang Juma, kasih saya kesempatan bicara. Iya, Sama aja makanya kayak saya Yesus. bilang sama Anda, tolong jelaskan kepada saya, Yesus sebagai hakim adil, apa upah bagi mereka yang menyalib dirinya, yang menyebabkan miliaran orang Kristen selamat karena itu? Silakan. Itu tadi udah saya jawab. Apa? Apa yang Anda jawab? Apa? Kalau Tidak semudah itu. Tidak sesimpel itu. Kalau kita lihat Adam, apa yang Anda jawab? Apa yang Anda jawab? kenapa Bang Juma nggak bermutu ya? Nggak potong-potong orang bicara. Oke. Saya minta Anda menjawab, bukan kemudian berkhotbah menilai saya. Saya berhak juga bicara di sini. Oke, sekarang Kalau Anda nggak suka, turunin. apa upah bagi orang yang menyalib Yesus, di mana gara-gara mereka Kristen miliaran selamat? Lanjut, silakan. Itu tadi sudah saya jawab. Baru yang kedua yang mau saya jawab. Itu Apa? bukan Apa? karena saya penghakiman seperti apa, hukuman apa, atau dikasih apa. Itu bukan ranah saya. Tuhan yang tahu. Benar gak? Begitu Logika ya? nyambung. Begitu ya? Kok saya mewakili Tuhan nggak bisa dong? Begitu ya? Jangan paksakan, nggak bisa. Berarti dengan kata lain, Anda nggak tahu apa upah buat mereka. Berarti saya wakil Tuhan, nggak bisa Bang Juma. Secara logika, orang yang menyalib, kan udah jelas tuh. Dengar. Jangan kau membunuh orang yang benar. Membunuh Yesus dosa atau tidak? Makanya konsep pemikiran Bang Juma tuh nggak nyambung. Gini loh, logika. Nih. Keluaran ini kan kita bahas. 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang benar. Iya, jangan kau potong-potong segelincir kitab, nggak bisa ayat, nggak bisa. Mulai ngaco. Kalau begitu, tolong tunjukkan dalilnya di mana orang selamat dengan cara membunuh orang benar. Silakan. Saya minta dalil. Kami lebih berfokus pada ayat kitab, bukan dalil. Dalil itu bisa aja manusia ciptakan, bisa aja manusia buat. Alamak, kalau bicara dalil itu Pak, berarti butir-butir di Bible Anda. Dengar Tunjukkan. baik-baik. Silakan. Nggak usah bahas ayat ini, ayat itu. Itu tinggal saya baca, saya temukan, bisa Anda saya baca. dengan sesimpelnya mengatakan orang Kristen selamat karena salib. Saya minta dalil. Di mana Tuhan Elohim menyelamatkan orang berdosa dengan membunuh orang benar? Mana dalilnya? Nggak bisa sekejap itu jawabnya, sesimpel itu harus diterangkan. Terus kenapa Anda sesimpel itu mengatakan karena salib Kristen selamat? Kenapa sesimpel itu? Apa dasarnya? Itu kan, itu kesimpulan. Nah, sekarang apa dasarnya? Begini tebalnya kitab itu, masa Nggak usah lebay kali. Nggak usah lebay. Saya minta cuman satu dalil. Di mana dasarnya orang selamat karena orang benar yang jadi korban pembunuhan? Di mana dasar dalilnya? Silakan.
Ini konteks apa ini? Manusia atau ini keimanan? Jangan bawa urusan dunia sama keimanan. Gak bisa, Saya hanya minta butir-butir di kitab Anda itu tertulis di mana butirnya? pikiran Bang Juma dunia. Ini konteks keimanan antara manusia dengan Tuhannya kok. Begitu ya Bible. penghakiman. Dalil Bible, saya minta tertulis di mana di dalam ini buku ini ada butir yang menjelaskan bahwa Tuhan menyelamatkan manusia dengan cara mengorbankan manusia benar demi menyelamatkan para pendosa. Di mana tertulis? Saya sudah bilang tadi, harus orang yang benar menebus orang yang tidak benar. Benar gak? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil. Kau cari sendiri dalilnya, nanti gak bakal Bagus, murid Edis. Ternyata muridnya Edis ini. Bang Juma, saya bukan kali ini masuk ke rumah Bang Juma. Iya, Sudah mana lama. dalilnya kok Anda suruh saya cari sendiri? Bukan begitu cara berpikirnya Bang Juma. Kok bukan Yang begitu, barusan Anda suruh saya cari mana dalilnya? Butir yang mengatakan bahwa orang benar jadikan korban untuk nebus dosa-dosa Kristen. Dalilnya mana? Mau dengar gak? Saya bertanya itu karena saya mau dengar dalil. Lah gimana mau jawab terus nyerocos Bang Jumanya? Plep. Saya Aku diam. mau terangkan dengan Silakan. versi saya konsep Saya diam. keimanan Saya saya. ingat ya, saya tunggu dalil. Umat Islam di bawah ada ribuan, 10 ribuan semuanya menonton, menunggu dalil. Silakan. Semenjak manusia kejatuhannya ke dalam dosa, dengar baik-baik. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Maka secara garis keturunan, semua umat keturunan orang pertama di muka bumi otomatis sudah jatuh ke dalam dosa karena melakukan pelanggaran seperti itu. Lantas bagaimana cara Tuhan untuk mengembalikan kemuliaan manusia itu bisa berhadapan dengan dirinya sendiri? Harus Tuhan itu sendiri yang punya cara. Karena apa? Dengan korban bakaran zaman apa tuh di kitab Perjanjian Lama, nggak sepadan dong. Korban bakaran, korban ini begini, nggak sepadan sama dengan urusan dosa yang sangat besar untuk Sang Maha Penciptanya seperti itu. Nggak bisa, nggak sepadan. Maka Tuhan membuat caranya sendiri. Bagaimana ya supaya umatku yang kukasihi, umatku yang kuciptakan, yang segambar dan serupa dengan dirinya sendiri. Itu di kitab kami ada loh. Jangan tanya nanti di ayat mana, ada, tinggal cari doang. Jadi begitulah cara Tuhan menurut keimanan kami supaya umatnya terselamatkan dari dosa yang kelam itu. Butirnya mana? Mana butirnya? Gak sesimpel itu Bang Juma. Lah, kok Anda menjelaskan simpel begitu? Mana dalilnya? Dalil. Pantas Bang Juma ini begini ya, nggak berkembang ya. Alah, berkembang nenekmu kiper. Saya minta dalil, mana dalil? Kalau saudara berbicara doktrin dogma pembodohan seperti tanpa dalil, Anda cocoknya bicara sama pantat kambing. Jangan bicara dengan saya. Saya ini manusia yang Anda katakan tadi logika. Tapi sekarang Anda lu gila. Katanya berlogika tapi lu gila. Yang kita butuhkan sini ilmu, Pak. Ilmu untuk mendidik anak bangsa, bukan doktrin. Itu di gereja, Pak, di gereja. Di sini di hadapan umat Islam, ribuan umat Islam ingin menyaksikan kemudian paparan-paparan iman orang Kristen. Masa hanya berdasarkan iya. Nggak ada iya. Nggak ada iya. Anda karakter simpel nggak punya menjelaskan karangan Anda.
Diminta Memang cuma- dalil. Apa jawaban Anda? Tidak sesimpel itu loh. Anda menerangkan simpel kali tanpa dalil. Mana dalilnya? Yang mana yang simpel saya buat, saya terangkan kok Anda panjang. ngarang bebas Adam mewarisi dosa. Mana dalilnya Adam mewarisi dosa? Apakah manusia tidak jatuh ke dalam dosa? Saya tanya, mana dalilnya? Anda lebih pantas menjadi Tuhannya orang Kristen kalau Anda lebih tahu daripada Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah berkata demikian. Anda justru berkata demikian. Berarti Anda sepantasnya yang dituhankan Mikana dan kawan-kawan. Jangan berlebihan bicara. Anda yang berlebih-lebihan. Anda melampaui kapasitas Tuhan. Tuhan di dalam Kejadian 5 nomor 2. Dengar. Kejadian 5 nomor 2. Tuhan memberkati Adam dan keturunannya baik laki maupun perempuan. Tuhan di dalam Kejadian 1 nomor 28 memberkati Adam dan keturunannya baik laki dan perempuan. Anda yang hanya manusia kodok berani ngomong Adam dan keturunannya dikutuk. Mana dalilnya? Kau bicara nggak berkualitas, kau dengerin baik-baik orang. Lagi-lagi kualitas kentut saya lebih tinggi daripada mulut Anda yang ngomong tanpa dalil. Paham? Anda berbicara agama tanpa dalil, saya bilang Anda lebih pantas ngomong sama pantat kambing daripada Anda berbicara dengan saya. Anda mengajak saya untuk serius. Kau jangan ragukan pengetahuan saya tentang ini. Saya tidak sombong. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang ini. Kenapa saya melayani tadi temanmu yang gila itu? Daripada muslim, saudara-saudara muslimku yang naik, halo, Assalamualaikum, halo, Assalamualaikum. Dan itu sudah saya lakoni berjam-jam. Giliran ada orang Kristen yang naik protes kesempatan saya untuk mendakwainya. Giliran Anda kupikir berilmu. Ternyata Anda cuman seperti walang sangit yang dikasih mulut untuk bicara. Saya tanya serius, apa upahnya orang yang menyalib Yesus? Mencret tepung. Kupikir pintar, kupikir cerdas. Maaf saudara, maaf. Saya minta, ketika Anda minta saya serius, harus kamu imbangi saya. Saya butuh orang yang berilmu memang. Itu. Bagaimana saudara? Cocok Mito? Cocok uangnya. Kamanjo. Ayo, silakan. Ada ilmu yang ingin adik sampaikan, silakan adik sampaikan kepada saya. Orang mengatakan begini. Tunggu dulu. Ada orang berkata begini. Kacang panjang dipotong-potong pendek, tetap saja namanya kacang panjang. Tongan siraka, tongan raka. Benar atau benar? Ya gitu. Nah itu yang bagaimana itu yang melarang-melarangan ibadah? Tidak ada orang melarang ibadah. Di mana ada orang melarang ibadah? Itu, Bang. Di mana? Di mana orang dilarang ibadah, Kak Mas? Dan jangan kita menyebar fitnah. Nggak bagus. Allah. Nah, sekarang begini, Dek. Ada umat Islam bikin maulid atau acara keislaman. Ya, berkumpullah mereka di komunitas Islam di kompleks yang penduduknya mayoritas Kristen. Taruhlah Islamnya cuma 30%, 70% kemudian adalah Kristen. Umat Islam datang dari berbagai macam penjuru masuk di kompleks perumahan tersebut teriak-teriak, Yesusku perkasa, Yesus turun ke bumi. Orang Islam nih, orang Islam. Apa yang terjadi dalam pikiran Anda sebagai Kristen ketika ada umat Islam mengatakan begitu? Aku berlindung kepada Tuhan dari Yesus yang mati terkutuk. Gimana kira-kira apa yang Anda dalam pikiran Anda? Anda ingin membuat orang ini melanjutkan pekerjaan mereka atau Anda menghentikan? Karena itu sudah menghina itu. Maksudnya bagaimana? Makanya kalau bicara itu serius, Bang. Ada orang berkumpul menghina-hina nama Yesus. Apakah Anda hentikan atau Anda biarkan? Itu mah tergantung mereka. Dia mau percaya sama Tuhan kah tidak? Itulah yang terjadi. Kalian bikin kebaktian,
sebut-sebut nama Tuhan kami di situ. Maksudnya, Jangan salahkan ketika umat Islam datang membubarkan kalian, karena kalian berdoa kepada dewa-dewa dengan memakai nama Tuhan kami. Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang mana? Allah. Yang mana Tuhanmu? Yang Allah. Tuhan kami Allah. Iya. Kau bilang tadi bahasa. Dari bahasa tadi kau bilang bahasa Allah. Allah Yes. itu kan tulisannya tadi itu Allah, bukan Nah, Allah. dari mana kalian mengambil kata Allah ini? Maksudnya? Ya, maksudnya tadi saudara sudah melihat Allah ALLAH. Bacanya itu Nama apa? Tuhan Bacanya, dalam bahasa Arab. Bacanya itu apa? Dalam kaidah aslinya bacaannya Allah. Kalian menyembunyikan identitas Tuhan kami dengan membacanya Allah. 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 Kalian mengambil barang orang supaya tidak ketahuan itu punya orang, kalian memplesetkan cara membacanya. Ya, yang memplesetkan siapa? Kenapa kamu membacanya tidak sesuai dengan kaidah? Kaidah apa? Itu kan tulisannya Allah. Nah, itu sudah Baru betul kalian bicara Allah. Berarti kalian yang memplesetkan. Loh, itu sekarang begini, saya kasih kamu contoh. Bahasa Inggrisnya satu apa? One. Tulisannya One tuh. tulisannya ejaan hurufnya apa? Itu.